Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Belajar sendiri itu emang bagus, tapi bisa bikin ketakutan sendiri. Belajar masak sendiri kayaknya sih enak, tapi hasilnya belum tentu. Gimana? Enak bukan? Anak matamu. Giliran ketemu yang mau bantu ngajarin, malah diajarin cara patah hati. Makanya pakai iPod. iPod Fun, supermarket reksadana terbesar di Indonesia. Bisa buat belanja reksadana, saham, dan lainnya. Cukup satu rekening dan satu aplikasi. Mau investasi, nggak perlu takut salah pilih lagi. Semua bakal diajarin sampai jago. Gratis! Reksadananya udah dipilihin, nggak pakai repot. Enak kan investasi di iPod? Let's have fun with iPod Fun. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Belajar sendiri itu emang bagus, tapi bisa bikin ketakutan sendiri. Belajar masak sendiri kayaknya sih enak, tapi hasilnya belum tentu. Gimana? Enak bukan? Anak matamu. Giliran ketemu yang mau bantu ngajarin, malah diajarin cara patah hati. Makanya pakai iPod. iPod Fun, supermarket reksadana terbesar di Indonesia. Bisa buat belanja reksadana, saham, dan lainnya. Cukup satu rekening dan satu aplikasi. Mau investasi, nggak perlu takut salah pilih lagi. Semua bakal diajarin sampai jago. Gratis! Reksadananya udah dipilihin, nggak pakai repot. Enak kan investasi di iPod? Let's have fun with iPod Fun. Halo, selamat sore Sobat iPod semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga semua Sobat iPod dalam keadaan sehat ya, Sobat iPod sekalian. Nah, selamat datang di Emi Talk hari ini, yang merupakan program baru nih, Sobat iPod, dari Indo Premier Sekuritas. Di mana di Emi Talk ini, iPod mempertemukan Sobat iPod sekalian dengan emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, tujuannya apa sih Sobat iPod? Tujuannya adalah untuk biar sobat-sobat iPod di sini bisa lebih mengerti lebih dalam nih tentang emiten-emiten yang ada di bursa ini. Dan tentunya hal ini tidak berguna hanya untuk investor yang udah invest aja nih Sobat iPod. Tapi juga untuk calon-calon investor yang baru mau nyemplung di pasar modal. Jadi lebih tahu saham apa sih yang harus dibeli dan fundamentalnya seperti apa. Nah, diharapkan Sobat iPod ini nanti setelah acara ini bisa lebih mengerti tentang kinerja baik dalam maupun luar dari bisnis-bisnis ini, Sobat iPod. Nah, sebelum kita mulai acara Emi Talk hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib demi kelangsungan acara ini agar bisa berjalan dengan lancar, Sobat iPod. Yang pertama adalah Sobat iPod bisa menggunakan nama lengkap ketika join sesuai yang dicantumkan saat registrasi.
Nah, apabila Sobat Ipot belum menggunakan nama lengkap, Sobat Ipot bisa keluar dulu dan rejoin terlebih dahulu dengan menggunakan nama lengkap. Nah, yang kedua, Sobat Ipot dapat menyampaikan pertanyaan hanya melalui kolom Q&A yang ada di bawah Sobat Ipot, dan menyampaikan pertanyaan sesuai tema yang dibawakan tentunya. Nah, yang ketiga, Sobat Ipot harus menjaga ketertiban sama berlangsungnya acara dengan menuliskan kalimat-kalimat yang sopan dan tentunya tidak mengandung sara ya, Sobat Ipot. Nah, yang terakhir, Sobat Ipot tidak diperkenankan untuk merekam materi webinar maupun sumber-sumber lainnya, karena materi dalam acara ini memiliki hak cipta atas nama narasumber dan juga Indo Premier Sekuritas. Oke, Sobat Ipot. Di Emitalk kali ini, yang bertemakan BBNI, Bank Kebanggaan Bangsa, kita akan berkenalan nih lebih dalam dengan salah satu emiten di BEI yang merupakan bank komersial tertua di Indonesia, Sobat Ipot. Nah, emiten ini merupakan salah satu bank ternama ya, dengan aset terbesar. Salah satu bank dengan aset terbesar di Indonesia. Nah, siapa lagi kalau bukan Bank Negara Indonesia yang memiliki kode BBNI. Pasti udah pada tahu ya, Sobat Ipot ya. Nah, BNI ini juga ternyata merupakan bank pertama yang menerbitkan dan mengedarkan mata uang RI untuk menggantikan mata uang Belanda dan Jepang, Sobat Ipot. Selain itu, bank BUMN pertama yang IPO dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, selain itu BNI juga memiliki kantor cabang di lintas negara, Sobat Ipot, seperti di Hong Kong, Singapura, New York, London, dan juga negara-negara lainnya. Oke, nah, dan juga BNI ini, Sobat Ipot, di kondisi pandemi tetap bisa membukukan pertumbuhan kredit sebesar 5,3%. Fantastis ya, Sobat Ipot ya. Dan BNI merupakan bank yang sangat familiar dan direkomendasikan juga oleh Indo Premier Sekuritas tentunya, karena memiliki prospek yang cerah dengan valuasi yang menarik, Sobat Ipot. Oke, hari ini saya tentunya nggak sendirian ya untuk menjalankan Emitalk ini. Yang pasti udah ada 2 narasumber yang tentunya udah berpengalaman untuk menceritakan nih perjalanan Bank BNI ke berbagai kalangan, terutama investor. Beliau adalah Bapak Yohan Setio, CFA, selaku Head of Investor Relations dari PT Bank Negara Indonesia Tbk. Nah, Pak Yohan ini menyelesaikan studinya sebagai sarjana akuntansi di Universitas Indonesia dan MBA dari University of Cambridge di Inggris. Selain itu, Pak Yohan juga sudah berpengalaman di pasar modal dan industri keuangan selama lebih dari 13 tahun. Dan juga sudah menyelesaikan sertifikasi CFA-nya, Sobat Ipot sekalian. Dan sebelumnya, Pak Yohan juga sudah menjabat sebagai Senior Vice President dari Bank Mandiri dan Associate Director dari Mandiri Sekuritas. Dan Pak Yohan ini hari ini tidak sendirian, Sobat Ipot. Pak Yohan ditemani oleh salah satu timnya, yaitu Bapak Andika Baskara, selaku manajer dari Bank BNI. Halo, selamat sore Pak Yohan. Selamat sore, Angga. Ya, Pak Yohan, gimana kabarnya, Pak? Kabar baik, terima kasih atas undangannya ke acara ini ya. Iya, Pak, gimana nih, WFO atau WFH hari ini? Kita rutin WFH, sejak saya join BNI sampai sekarang paling hanya 1 kali seminggu kita WFO ya. Kebetulan banyak pekerjaan kita udah bisa diotomatisasi, jadi kita sering banget dari rumahnya. WFO pun nggak full day, paling hanya 2-3 jam untuk meeting-meeting yang memang harus tatap muka. Selain itu kita dari rumah terus. Udah majority berarti udah full WFH ya, udah WFH ya Pak ya? Betul. Iya. Jadi gimana nih Pak, udah pandemi mau setahun ya Pak, nggak berasa ya, udah mau di bulan Maret nih. Liburan jadi belum bisa nih Pak, gara-gara pandemi. Betul, liburan secara terbatas dan bertanggung jawab ya, selama pakai masker, jaga jarak, gitu ya oke lah. Tetap 5M ya Pak ya sekarang ya, udah bukan 3M lagi ya. Ya, kita harapkan vaksinasi berjalan semakin lancar ya Pak, jadi bisa cepet-cepet nih kita beraktivitas semua, bahkan liburan ke luar negeri juga, enjoy waktu-waktu di luar liburannya, biar lebih nyaman lagi ya Pak ya. Iya, tentunya. Oke. Nah, Sobat Ipot, sebelum kita memulai sesi yang akan dibawakan oleh Pak Yohan, saya informasikan dulu di akhir sesi Emitalk ini nanti akan ada sesi tanya jawab.
di mana kita akan memilih 5 pertanyaan terbaik Sobat iPod, yang mana pemenangnya berhak mendapatkan saham BBNI masing-masing sebanyak 1 lot. So, Sobat iPod bisa gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya nih. Kapan lagi ikut webinar dapat saham gratis lagi dengan hanya bertanya Sobat iPod. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai ya Pak Yohan untuk pemaparannya. Waktu dan tempatnya saya persilakan Pak Yohan dan Pak Andika. Thank you, Angga. Selamat sore semuanya, Sobat iPod tadi panggilannya ya. Terima kasih Betul, Pak. ketersediaan waktunya untuk menghadiri acara ini. Kita sangat senang di mana kita punya kesempatan berinteraksi langsung dengan nasabah retail yang memang kalau kita lihat statistiknya di IDX, memang partisipasi untuk trading value naiknya luar biasa ya semenjak pandemik, nggak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Jadi kita merasa sebagai perusahaan publik kita punya kewajiban untuk ada transparansi dengan semua shareholder, tidak hanya institusi tapi juga retail investor, segala masukan akan kita tampung. Maka itu juga mungkin sekalian perkenalan, baru-baru ini kita di BNI kita juga sudah membuat sosial media sendiri di Instagram, username itu IR_BBNI. IR_BNI itu nanti di mana kita akan secara berkala akan memperkenalkan ada apa aja sih perkembangan di BNI. Nah, mungkin untuk mengawali hari ini kita akan coba discuss mengenai kinerja BNI selama kuartal terakhir, kuartal 4 2020 dan outlook di 2021 ini. Kita akan mulai kira-kira 20-25 menit dengan presentasi singkat. Setelah itu kita akan coba mengadres Q&A dari Sobat iPod semua. Mungkin sekedar perkenalan dulu ya untuk BNI. Sejarah kita ini, kita merupakan bank yang dibentuk untuk pertama kalinya setelah kemerdekaan di tahun 1946, maka namanya dulu kan BNI 46 ya. Nah, di sebelah kiri bawah itu terlihat bahwa kita didirikan sebagai bank sentral pertama milik Republik Indonesia, di mana kita juga bank pertama yang menerbitkan dan mengedarkan ORI. ORI itu uang Republik Indonesia, jangan lama pakai O gitu ya. Kalau sekarang ORI kan obligasi retail Indonesia, kalau dulu ORI itu uang Republik Indonesia. Kita sebagai bank pertama didirikan setelah zaman kolonial dengan spirit bahwa ini adalah bank pertama milik bangsa Indonesia gitu. Nah, setelah itu kita banyak melakukan milestone selama sejarah BNI, di mana tahun 1955, 9 tahun setelah berdiri, kita menjadi bank pertama dari Indonesia yang merambah ke pasar internasional. Kita masuk ke Singapura sebagai cabang pertama kita, diikuti oleh Hong Kong, Tokyo, New York, London, dan seterusnya. Di sana di screen teman-teman terlihat sampai dengan 2016, bahkan terakhir kita juga buka BNI di Seoul, di Korea Selatan. Nah, lalu banyak milestone-nya, kita langsung loncat ke tahun 1996, di mana BNI menjadi bank BUMN pertama yang masuk bursa saham. Dan sampai saat ini kita masih listed di Bursa Efek Indonesia. Sejak tahun 96 sampai sekarang kita sudah terus berevolusi, di mana mulai tahun 2020 ini fokus kita lebih ke proses digitalisasi, perbaikan di manajemen risiko, dan transformasi di seluruh sektor bisnis. Karena itu ada banyak story kita bisa angkat kepada Sobat iPod, kita akan masuk satu-satu. Nah, mungkin pertama yang kita langsung to the point aja, kenapa kita mengadakan acara ini, kita ingin agar investor paham, ketika investor membeli saham BNI, apa sih yang bisa diperoleh, apa yang bisa diharapkan, gitu kan ya, untungnya tuh dari apa aja. Nah, pertama kita tunjukkan di slide ini dari sisi dividen, BNI kita sangat konsisten untuk membayarkan dividen. Terlihat di tabel itu, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, kita membayarkan 35% dari laba bersih kita sebagai dividen. Kita singkat di DPO ya, dividend payout ratio. Nah, di tahun 2018-19 karena loan growth kita kencang, kita butuh fundingnya kuat, pendanaan, maka kita kurangi sedikit dividen, tapi kita masih tetap bayar 25% dividen payout. Jadi kita sebagai perusahaan blue chip, kita mau kalau investor beli saham BNI, mereka tidak hanya mendapatkan capital gain, tapi beneran dapat return dari investasi, which is dividen payout ini. 2020, meskipun zaman pandemi kita masih bisa positif profit hampir 3 triliun, dan kita coba sebisanya, kita juga sudah mengajukan ke shareholder utama kita, kementerian, agar kita dapat diizinkan terus membayar dividen payout minimal 25%. Nah, nanti kan rencananya bulan depan, Maret, kita akan ada RUPS dan akan diputuskan apakah dari pihak kementerian setuju. Tapi spirit dari manajemen tim adalah kita punya cukup likuiditas, kita berhasil mencetak laba hampir 3 triliun bahkan selama pandemik, dan oleh karena itu kita ingin membagikan dividen sepanjang dari pihak kementerian setuju. Nah,
Dividen ini menarik kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat dari 2020 ke 2021, di row baris pertama dari tabel itu terlihat laba bersih 2020 sebesar 3,3 triliun, 2021 9,9 triliun. Ini adalah perkiraan atau estimasi dari analis di Bloomberg. Jadi ada lebih dari 10 broker yang mengcover saham BNI. Rata-rata prediksi mereka laba BNI tahun depan bisa naik ke 9,9 tahun ini. Tahun ini bisa naik dari 3,3 triliun tahun lalu menjadi 9,9 triliun. Atau dengan kata lain prediksi mereka laba kita 3 kali lipat lebih besar. Ini tentunya merupakan recovery yang sangat cepat ya. Mudah-mudahan kita bisa deliver sesuai ekspektasi dari analis. Nah, dengan memberlakukan dividen payout ratio historical antara 25-35%, itu setara dengan ekspektasi dividen per share 133 sampai 136 untuk tahun mendatang ya. Di mana kalau kita bandingkan dengan harga saham BNI sekarang di kisaran harga 6.000, maka dividen yield kita di kisaran 2 sampai 3%. Ini saya rasa cukup menarik karena kalau dibandingkan kalau beli saham BNI, teman-teman bisa dapat dividen yield sekitar 2-3%. Dan angkanya itu akan terus naik seiring dengan tumbuhnya laba BNI. Tiap tahun mudah-mudahan akan terus tumbuh. Dibandingkan dengan alternatif lain, kalau anggaplah teman-teman taruh di deposito. Deposito itu mungkin yield-nya mungkin saat ini hanya 3% kan ya. Sebelum pajak, setelah pajak potong 20%, net-net paling hanya 2,4%. Dan itu pun pokoknya tetap, teman-teman taruh deposito 1 miliar, ya seterusnya 1 miliar terus aja gitu kan ya, bunga dihitung 2,4% net dari 1 miliarnya. Kalau dividen yield kan mudah-mudahan laba kita terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Nah, jadi itu adalah investment thesis pertama buat investor. Kenapa saham BNI menarik? Karena kita konsisten terus membayar dividen dan itu translate ke dividen yield di atas 2%. Sama menariknya dengan deposito, bedanya adalah mudah-mudahan ke depannya bisa terus tumbuh. Nah, di slide selanjutnya kita juga mau share mengenai potensi capital gain. Kalau kita lihat di sebelah kiri atas, ada grafik price to book value, PBV. Jadi price to book value itu market capitalization dibagi dengan nilai buku ekuitas di neraca kita. Nah, selama rata-rata 5 tahun, 2015 sampai 2021 akhir, 6 tahun ya, itu rata-rata kita itu 1,38. Kita bulatnya 1,4 kali price to book value. Sekarang, posisi terakhir di sebelah kiri bawah, kita itu hanya 1,0 kali. Dengan kata lain, ini kan zaman pandemik, tentunya price to book value ada sedikit tekanan kan ya. Mungkin dari sisi investor asing ada yang keluar dari Indonesia, temporary, kedepannya mereka mudah-mudahan bisa masuk lagi. Nah, kenapa kita tunjukkan chart ini? Ini menunjukkan potensi apresiasi dari sisi valuasi saham BNI. Yang sekarang 1 kali, mudah-mudahan kalau bisa kembali ke rata-rata 5 atau 6 tahun terakhir di 1,4 kali, itu berarti ada potensi capital gain sebesar 40%. Selanjutnya, kalau kita lihat, dari sisi perbandingan price to book value, BNI juga masih termasuk yang paling atraktif. Kita itu hanya 1 kali. Jadi anggaplah modal kita di neraca, modal kita itu ekuitas sekitar 110-120 triliun. Market cap kita, nilai pasar kita juga sama, 110-120 triliun. Jadi masih terhitung murah. Dibandingkan dengan kita lihat, misalkan bank besar lain, Mandiri ada di 1,6 kali, BRI 3 kali, BCA bahkan 4,6 kali. Jadi kalau price to book value yang rendah 1 kali dan historicalnya 1,4, berarti ada harapan mudah-mudahan kita bisa kembali ke historical kita 1,4, dan bahkan kalau kita bandingkan dengan kompetitor kita, mudah-mudahan kita bisa even di atas itu lagi, bahkan mendekati kompetitor gitu kan. Kalau BRI Mandiri 1,6, BRI 3 kali, mudah-mudahan bisa ke arah sana. Nah, kenapa menurut kita ada potensi bahwa valuasi BNI akan naik? Kalau kita lihat dari pertumbuhan laba. Di sebelah kanan atas kita tunjukkan selama 2020 sampai 2021, laba kita itu diperkirakan oleh analis naik sebesar 2,6 kali, atau kita bulatin 3 kali lah kenaikannya ya. 2021 diperkirakan masih bisa tumbuh lagi sebesar 59 atau 60%. Ini kenaikannya kenceng banget ya. Tahun ini mungkin hampir 2-3 kali, tahun depan bisa 60% kenaikannya, prediksi dari analis. Kalau kita bandingkan dengan bank-bank lain, misalkan kita lihat Mandiri, tabel di bawah, kanan bawah, 2021 diperkirakan tumbuh 70%, 2022 di 26%. Jadi kita masih terhitung lebih cepat recovery-nya. BRI juga ya pertumbuhannya 67, 28, dan demikian BCA. Jadi atas dasar tesis bahwa
recovery dari laba kita ini termasuk yang salah satu yang paling cepat dibanding bank-bank lain, mudah-mudahan valuasi kita juga bisa naik lagi. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas mengenai BNI, yaitu dari sisi apa sih yang dilakukan oleh manajemen tim di BNI. Mungkin kalau teman-teman Sobat IPOT baca-baca di koran, ada yang aware September 2020, jadi kira-kira 6-7 bulan yang lalu itu terjadi pergantian direksi besar-besaran di BNI, di mana ada 5 direksi baru yang ditunjuk, dan 5 direksi ini bersama direksi existing dari BNI, mereka berkomitmen untuk menjalankan proses transformasi. Ini yang kita gaung-gaungkan terus, proses transformasi. Apa sih transformasinya itu? Transformasinya itu kita berusaha merubah semua bisnis BNI menjadi lebih customer-centric, mengikuti customer journey. Apa sih yang terbaik buat customer, itu akan kita deliver gitu. Jadi dari sisi corporate, kita ingin menjadi pilihan pertama perusahaan unggulan, corporate banking. Saat ini BNI nasabah kita untuk korporasi sebagian besar adalah BUMN. Kalau kita sebut BUMN seperti anggaplah PLN, Pertamina, dan segala macamnya, rata-rata udah menjadi nasabah kita. Tapi untuk kita sebut korporasi swasta, belum banyak, belum terlalu yang besar-besar. Jadi banyak low hanging fruit atau banyak nasabah-nasabah korporasi swasta besar yang belum kita garap. Nah, itu akan kita coba garap mulai tahun ini. Dan kita yakin bisa, karena dari sisi salah satunya aja direktur corporate banking kita juga memiliki track record yang sangat baik ya. Direktur corporate banking kita, Pak Silvano, dia itu banker kawakan, banker senior, udah lama di HSBC di Hong Kong, sempat di Deutsche Bank di Singapura juga, lalu hijrah ke Mandiri, lalu sekarang masuk ke BNI. Jadi dengan adanya kapasitas technical skill yang sangat mumpuni tersebut, kita harapkan kita bisa menggarap sektor korporasi swasta. Dari sisi institusional, ini maksudnya lebih ke hubungan dengan institusi pemerintah, BUMN, dan kementerian, kita udah selalu leading position, kita berusaha pertahankan. Dari sisi international treasury, tadi kita sebutkan bahwa kita punya kantor cabang yang sangat banyak di luar negeri, mungkin paling banyak dibanding bank-bank Indonesia lainnya. Dan ini memungkinkan kita untuk menangkap potensi bisnis dari bisnismen Indonesia yang lagi ekspansi ke luar negeri. Sekarang banyak bisnismen Indonesia mungkin masuk ke pasar China atau pasar Asia Tenggara lainnya, itu kita berusaha memfasilitasi, misalkan dengan produk trade finance, LC, ekspor impor, atau produk treasury untuk penukaran currency ya, dolar atau renminbi dan segala macamnya, termasuk juga hedging. Kita juga sekarang tahu bahwa pemerintah Indonesia lagi gencar-gencarnya menggalakkan mengenai SWF, Sovereign Wealth Fund, di mana kita berusaha menarik, pemerintah berusaha menarik investasi dari luar negeri, Timur Tengah, Jepang, US, masuk ke Indonesia. Nah, kita udah punya cabang juga tuh di Jepang ada, di US ada. Kita harapkan cabang-cabang BNI di luar negeri ini bisa menjadi pintu pertama buat investor asing ketika mereka mau melirik perusahaan di Indonesia, mencari partner, mereka bisa menghubungi representatif kita di kantor cabang luar negeri untuk selanjutnya eksplorasi ada bisnis opportunity apa di Indonesia. Nah, dari sisi komersial, SME kita ingin mencoba mengintegrasikan layanan kita dengan korporasi swasta. Tadi kalau di korporasi kita berusaha menangkap potensi bisnis dari perusahaan-perusahaan besar, di komersial SME kita berusaha menangkap value chain atau bisnis partner dari korporasi itu. Jadi anggaplah kita sebut perusahaan konglomerasi A gitu kan. Tentunya banyak suppliernya, banyak distributor dari perusahaan itu. Nah, itu semua berusaha kita tangkap dalam satu value chain. Dari sisi consumer, kita juga not bad, posisi kita sekarang udah 3 besar di hampir semua produk. Kartu kredit kita ranking 1, ranking 2. Untuk KPR kita juga rankingnya antara 2 atau 3. Jadi kita sebenarnya udah punya posisi yang cukup baik di consumer, tapi kita akan lebih galakkan lagi mengenai mindset customer terhadap produk consumer bankingnya BNI. Digital banking ini saya nggak usah jelasin dulu karena nanti pertanyaan pasti banyak mengarah ke sana, kita keep buat pertanyaan nanti. Yang jelas seru banget untuk digital bankingnya di BNI. Ujung-ujungnya apa dari transformasi ini? Dari transformasi ini kita harapkan return on equity akan naik signifikan. Tahun lalu kita hanya 2,9% karena efek pandemik. Dari transformasi ini kita harapkan bisa naik menjadi di atas 16% dalam 3 tahun ke depan. Nah, kenapa kita tunjukkan chart 2012 sampai 2014 itu kita bisa 22%? Karena tidak menutup kemungkinan setelah kita berhasil mencapai 16% 3 tahun lagi, kita ingin mencoba mengarah ke yang seperti dulu kita bisa deliver 22%. Jadi BNI ini dulu bank yang bisa kita bilang sangat bagus profitabilitasnya,
Lalu karena efek pandemi kita drop banget sama seperti bank-bank global pada umumnya, tapi kita usahakan dari sisi recovery, mudah-mudahan kita bisa menjadi yang salah satu yang paling cepat dari sisi recovery atau kembali ke titik awal sebelum pandemiknya. Nah, mungkin saya stop di sini dulu mengenai introduction ke BNI dan investment thesis. Saya akan serahkan ke rekan saya, Andika, untuk membahas sedikit mengenai kinerja keuangan BNI. Ya, silakan Andika. Ya, thank you Pak Yohan. Selamat sore Sobat iPod. Perkenalkan sebelumnya saya Dika, perwakilan dari BNI Investor Relation. Untuk langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kami bermaksud memaparkan highlight kinerja BNI di tahun 2020. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi membawa tantangan yang signifikan bagi bisnis kami. Akan tetapi, kinerja di kuartal 4 2020 telah menunjukkan adanya tren pemulihan. Namun demikian, kami menyadari bahwa perjalanan pemulihan masih panjang dan masih ada risiko-risiko yang mempengaruhi seberapa cepatnya pemulihan ini bisa terwujud. Untuk itu, kami berupaya sebaik mungkin untuk terus beradaptasi dan melakukan perbaikan konsisten. Dan kami yakin saat ini kami sudah mengambil langkah yang tepat untuk mencapai tahap recovery. Kemudian pada tayangan dapat dilihat bahwa total aset kami meningkat 5,4% secara year on year, salah satunya ditopang oleh pertumbuhan kredit sebesar 5,3%. Pertumbuhan pada kredit terutama terdapat pada pembiayaan kepada korporasi swasta, segmen kecil, dan payroll loan. Sementara itu, di sisi pendanaan, DPK tumbuh cukup kuat sebesar 10,6%, ditopang oleh kasa yang tumbuh 13,4%. Hal ini membuktikan bahwa BNI sebagai salah satu kasa franchise yang kuat di Indonesia. Kemudian strategi kami untuk fokus pada dana murah terlihat dari rasio kasa yang berada di level 68,4%. di mana kami dapat mengurangi porsi dana mahal atau deposito yang hanya tumbuh 5% year on year. Sehingga cost of fund dapat kami tekan hingga 2,6%, bahkan mencapai 2% di kuartal 4 saja. Hal ini turut berkontribusi pada pencapaian NIM sebesar 4,5% di tahun 2020. Selain itu, non-interest income tumbuh 4,5% year on year, ditopang oleh fee transaksi forex dan gain dari transaksi surat berharga. Kemudian laba operasional sebelum pencadangan atau biasa kita sebut dengan PPOP di kuartal keempat saja mencapai 7,8 triliun. Pencapaian ini sama dengan PPOP yang kami peroleh sebelum pandemi. Untuk lebih lengkap akan kami bahas nanti di slide khusus mengenai laba rugi. Namun sebagai perhatian, PPOP yang baik ini memberikan ruang untuk membentuk pencadangan guna memitigasi volatilitas laba bank di masa mendatang. Sehingga resiko kecukupan pencadangan atau NPL coverage ratio kami membaik ke level 182% dari level 134% di 2019. Hal ini menunjukkan kemampuan kami untuk dapat mengantisipasi pemburukan kualitas aset di masa mendatang. Kemudian untuk di slide selanjutnya, pada slide ini kami ingin menambahkan informasi terkait upaya yang telah kami lakukan untuk mengoptimalkan earning asset mix di kuartal 4. Salah satu strategi yang kami lakukan adalah dengan menurunkan porsi aset yang ditempatkan sebagai placement di BI dan bank lain lalu aktif membeli surat berharga. Yang kami maksudkan agar memperoleh return yang lebih tinggi. Selain itu, kami juga terus menjaga pertumbuhan DPK, khususnya pertumbuhan kasa yang kuat, di mana giro dan tabungan masing-masing tumbuh 9,9% dan 17% year on year. Sementara deposito hanya tumbuh 5% year on year. Sebagai bagian dari upaya kami dalam mengurangi porsi dana mahal dalam rangka optimalisasi NIM. Hal ini tentunya dapat kami lakukan didukung ketersediaan likuiditas yang tinggi. Next. Berikut adalah profil laba rugi konsolidasi kami. Yang ingin kami highlight di sini adalah tren pemulihan PPOP di kuartal 4. Bisa dilihat yang di lingkaran merah. PPOP mampu tumbuh 18,5% Q-on-Q atau quarter on quarter atau sebesar 7,8 triliun rupiah. Seperti telah kami sebutkan sebelumnya, perolehan ini telah kembali ke level sebelum adanya pandemi di kuartal 4 tahun 2019. Kuatnya pemulihan PPOP terutama dikontribusi oleh interest expense atau beban bunga yang dapat kami tekan sehingga menurun 27,5% secara quarterly basis. Sehingga net interest income dapat tumbuh 18,7% Q-on-Q. Sejalan dengan guidance yang telah kami sampaikan di publikasi sebelumnya, bahwa manajemen memiliki strategi untuk meningkatkan biaya CKPN apabila kami berhasil membukukan PPOP sesuai dengan target, sebagai upaya untuk mengurangi volatilitas di masa mendatang sehingga biaya CKPN meningkat 32% Q-on-Q di akhir 2020.
Namun kami masih dapat membukukan laba bersih yang positif sebesar 3,3 triliun rupiah. Dengan tingginya pencadangan yang kami bentuk ini, serta didukung proses bisnis atau underwriting yang semakin prudent, kami berharap tahun ini akan menjadi tahun terakhir kami untuk membentuk pencadangan yang tinggi. Dan pencadangan kami akan mulai kembali ke level normal di tahun 2022. Diikuti laju pertumbuhan bisnis yang semakin kencang, sejalan dengan proses pemulihan ekonomi nasional. Ya, next. Bapak, Ibu, Sobat IPOT, berikut adalah breakdown pertumbuhan kredit kami di 2020. Pinjaman per Desember 2020 tumbuh sebesar 5,3% year on year. Dikontribusi oleh segmen bisnis banking, khususnya korporasi swasta dan bisnis kecil. Pinjaman yang diberikan kepada korporasi swasta tumbuh 10,3% year on year, yang sebagian besar disalurkan di kuartal 1 dan didominasi oleh pinjaman kepada perusahaan di sektor transportasi dan pertambangan emas. Sedangkan pinjaman kepada korporasi BUMN tumbuh 2,5%, yang disalurkan kepada perusahaan konstruksi dan telekomunikasi. Kemudian untuk segmen menengah, sejalan dengan strategi kami dalam perbaikan kualitas aset, kredit di segmen menengah terkontraksi sebesar negatif 7,6% year on year. Sementara itu, bisnis kecil dan konsumer menunjukkan pertumbuhan yang positif, masing-masing tumbuh 12,3% dan 4,7% year on year. Untuk pertumbuhan kredit di bisnis kecil, ditopang oleh, slide sebelumnya. Untuk pertumbuhan kredit di bisnis kecil ditopang oleh KUR. Hal ini juga sejalan dengan prioritas penyaluran kredit dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang menjadi bagian program stimulus fiskal dari pemerintah. Sedangkan payroll loan dan KPR masih menjadi kontributor utama untuk bisnis consumer. Bisa kita lihat pada tabel kanan di atas, terlihat blended loan yield yang turun sebesar 107 basis point dari 9,3% di 2019 menjadi 8,2% di 2020. Penurunan loan yield terjadi di semua segmen sebagai akibat dari program restrukturisasi pinjaman karena COVID-19. Namun demikian, yield atau kita kenal dengan istilah imbal hasil dari kredit telah menunjukkan peningkatan dari 7,9% di kuartal 3 menjadi 8,01 di kuartal 4 2020. Kemudian untuk DPK, pada akhir tahun 2020, dana pihak ketiga tumbuh 10,6% year on year. Dan cost of fund membaik ke level 2,6% dibandingkan tahun 2019 sebesar 3,2%. Pertumbuhan DPK serta perbaikan cost of fund ditopang oleh kenaikan kasa, khususnya saving account atau tabungan yang tumbuh 17% year on year. Untuk kedepannya kami akan selalu fokus pada pertumbuhan dana murah yang sustainable. Dari sisi wholesale funding, kami akan terus berupaya mengoptimalkan solusi cash management dan cross-selling kepada nasabah. Dan untuk menumbuhkan dana dari segmen retail, kami terus mengupayakan pengembangan pada fitur-fitur dan keunggulan mobile banking kami. Sedikit update mengenai progres restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID. Hingga akhir tahun 2020, kami telah melakukan restrukturisasi pinjaman sebesar 102 triliun kepada kurang lebih 176.000 debitur yang terdampak COVID. Berdasarkan segmen bisnisnya, restrukturisasi kredit terhadap debitur segmen korporasi mencapai 43,2%. Diikuti segmen kecil 27,3%, segmen menengah 20,5%, dan konsumer 9%. Berdasarkan sektor ekonomi, didominasi oleh sektor trading restoran dan hotel yang mencapai 27% atau sekitar 27,5 triliun, jasa dunia usaha 15,4% atau 15,7 triliun, dan manufaktur sebesar 12,6% atau 12,8 triliun. Kami tentunya berharap bahwa dengan pemberian restrukturisasi pinjaman ini, debitur kami mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dan melewati masa pandemi ini dengan baik. Kemudian dari debitur yang direstrukturisasi ini, kami tetap menerapkan proses review yang prudent, di mana jika dalam perjalanannya debitur tidak mampu untuk pulih dan kondisi bisnisnya semakin memburuk karena pandemi, maka kami akan menyesuaikan kolektibilitas debitur tersebut. Dengan adanya perpanjangan stimulus restruk untuk setahun ke depan atau hingga Maret 2022, maka kami tetap melakukan review untuk mengidentifikasi lebih lanjut berapa banyak debitur yang telah pulih dan berapa banyak yang mungkin perlu menerima perpanjangan periode restrukturisasi. Kemudian sebagai salah satu bank yang menjadi motor penggerak pelaksana keuangan berkelanjutan atau lebih dikenal sebagai First Movers on Sustainable Banking di Indonesia, BNI juga menggalang energi dari seluruh insan BNI untuk terus berada di garda terdepan dalam penerapan keuangan berkelanjutan.
Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan telah sejalan dan mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga BNI dapat meraih rating ESG di level BBB dari MSCI. Rating tersebut relatif baik dibandingkan dengan beberapa global bank seperti Bank of America Corporation dan ICBC, di mana keduanya meraih ESG rating BB. Hingga akhir tahun 2020, Green Portfolio BNI mencapai 139 triliun atau 25,4% dari total kredit sebanyak 113 triliun atau 81,3%. Kredit ini disalurkan untuk kegiatan pemberdayaan UMKM dan 20,5 triliun rupiah untuk pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Kemudian, untuk slide selanjutnya, kami akan sedikit memberikan paparan mengenai prediksi pemulihan ekonomi. Mungkin bisa langsung saja kita ke slide strategi. Ya. Untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun 2021, manajemen telah menetapkan strategi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas kredit melalui perbaikan manajemen risiko. Kedua, meningkatkan kapabilitas digital dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Ketiga, meningkatkan ekspansi bisnis secara berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kassa dan fee income melalui peningkatan transaksi. Kelima, melakukan optimalisasi jaringan dan bisnis internasional dengan memperkuat kerjasama partnership. 6. Melakukan optimalisasi kontribusi perusahaan anak melalui berbagai sinergi bisnis. Yang terakhir adalah meningkatkan kapabilitas human capital dalam mendukung bisnis bank. Dan seperti yang telah kami sampaikan di awal tadi, manajemen juga telah menetapkan tujuan untuk setiap segmen pada program transformasi BNI. Di segmen korporasi, BNI melihat peluang bisnis yang signifikan dari perusahaan-perusahaan unggulan di Indonesia. Melalui transformasi di segmen ini, BNI fokus untuk menjadi pilihan pertama dalam memfasilitasi bisnis bagi perusahaan-perusahaan unggulan dan ternama di Indonesia. Pada segmen institusi, didukung dengan keunggulan relationship yang kuat, maka BNI fokus sebagai penyedia jasa pilihan bagi BUMN dan institusi pemerintah. Selanjutnya, BNI juga fokus dalam mengoptimalkan jaringan global cabang luar negeri di 6 negara untuk meningkatkan bisnis internasional dan treasury, sehingga BNI menjadi mitra pilihan utama untuk transaksi ke dan dari Indonesia. Untuk bisnis komersial dan SME, BNI fokus untuk menyediakan solusi menyeluruh bagi para pelaku bisnis dan ekosistem usaha menengah dan kecil. Berikutnya, untuk memastikan BNI beradaptasi secara cepat terhadap kebutuhan nasabah, kami terus memperkuat kapabilitas digital untuk dapat melayani nasabah dengan lebih baik dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam operasional kami, termasuk membangun kemampuan analisa data untuk mendukung bisnis consumer. Dengan prioritas tersebut, BNI terus berupaya menunjukkan performance finansial yang kuat secara konsisten kepada pemegang saham di masa depan. Sebagai penutup presentasi kami hari ini, kami ingin memberikan outlook BNI di tahun 2021. Kami memperkirakan pemulihan yang moderat dalam pertumbuhan kredit tahun ini sebagai korporasi masih menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan kredit sejalan dengan strategi kami untuk membangun kerjasama bisnis dengan perusahaan-perusahaan ternama yang saat ini belum berbisnis dengan BNI. Kredit konsumer berada di urutan kedua dengan fokus pada pinjaman berbasis gaji karyawan atau payroll loan yang merupakan produk dengan risiko rendah. NIM diperkirakan membaik di kisaran 4,6 sampai 4,8%. Dibandingkan dengan di tahun 2020 kita hanya membukukan sekitar 4,5%. Dan perbaikan NIM terutama ditopang oleh penurunan biaya dana atau cost of fund. Sementara kami juga memperkirakan penurunan lower loan yield sekitar 20 bps year on year karena pergeseran portfolio mix kami ke segmen berisiko rendah dan adanya kebijakan suku bunga acuan yang rendah. Kami juga membangun ratio yang kuat untuk pinjaman berisiko. Guidance cost of credit atau biaya kredit berkisar antara 3,3 sampai dengan 3,6%. Lebih rendah dari tahun lalu sebesar 4,1%. Kami berharap tahun ini menjadi tahun terakhir bagi kami untuk membukukan kenaikan biaya kredit sebelum kembali ke level normal mulai tahun 2022 dan seterusnya. Dengan fundamental BNI yang tetap kuat di tengah pandemi, kami memperkirakan pemulihan profitabilitas dengan proyeksi laba bersih 2021 mencapai 9,9 triliun, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Ya, saya rasa demikian presentasi dari kami. Sebelum saya melanjutkan ke moderator, sekedar merefresh jika Sobat iPod berkenan. Mohon kesediaannya untuk memfollow Instagram Investor Relation BNI di BNI_IR untuk mendapatkan informasi dan update terkini. Selanjutnya kami persilakan Mas Angga untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, wow. Thank you ya Pak Yohan dan Pak Andika. Yes. Buat materi yang sudah dibawakan sangat memberi insight ya
Sobat iPod sekalian. Jadi untuk Sobat iPod yang baru mau invest maupun yang sudah jadi shareholder-nya BNI, ini semakin yakin nih megang BNI karena udah dipaparkan tuh tadi di mana BNI even di kondisi pandemi tetap menghasilkan laba bersih hampir sebesar 3 triliun even di kondisi yang sulit di pandemi Covid tahun 2020 kemarin Sobat iPod. Dan malah diperkirakan di tahun ini akan rebound ya ke 9,9 triliun di tahun 2021. Lalu 2021 ya betul. Ya, oke. Yang kedua juga ya tadi di sisi valuasi juga yang Pak Yohan sampaikan di PBV BNI sendiri merupakan salah satu yang termurah ya di antara bank-bank besar lainnya. PBV-nya hanya 1 kali tadi ya Sobat iPod, sedangkan potensialnya untuk kembalinya itu ke 1,4 kali. Sehingga upside-nya itu sekitar 40%. Nah ini tentunya kan cukup menarik ya Sobat iPod. Dan yang ketiga yang kita bisa ambil juga kinerja BNI secara keseluruhan masih cukup baik. Bahkan menunjukkan angka-angka yang cukup positif nih. Seperti tadi sudah disampaikan juga dari sisi kreditnya plus 5,3% walaupun kondisi pandemi ya. Dan juga DPK-nya meningkat 10,6%. Tentunya ini karena kepercayaan dari para depositor yang tetap memberi kepercayaan kepada BNI untuk menaruh dananya di sana. Karena tanpa adanya good corporate governance tentunya tidak akan ada yang mau naruh dananya di bank tersebut ya Sobat iPod. Lalu yang terakhir, BNI juga ikut melakukan transformasi nih Sobat iPod untuk memenuhi keinginan konsumernya. Dan juga BNI memiliki keunggulan sehingga dengan adanya globalisasi, karena BNI udah memiliki cabang di mana-mana, tentunya globalisasi meningkat, BNI juga akan mendapatkan keuntungan dari hal-hal tersebut ya dengan adanya bisnis lintas negara dan lain-lain seperti itu. Nah, mengingatkan kembali juga Sobat iPod untuk memfollow Instagram dari Investor Relation BNI untuk terus tetap update dengan kabar-kabar terbaru dari BNI dengan akun @bni_ir ya untuk akun Instagramnya. Oke, nah untuk selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan untuk bisa dijawab oleh Pak Yohan dan Pak Andika ya. Yang pertama itu, Oke, yang pertama Pak Yohan mungkin bisa dibantu dijawab ya dari Hen P itu menghadapi persaingan dengan bank digital seperti Bank Jago yang diakuisisi oleh Gojek, Sibank oleh Shopee atau BRI Agro oleh BRI, bagaimana strategi BNI ke depannya nih Pak Yohan? Apakah akan mengakuisisi bank kecil untuk ditransformasi menjadi bank digital juga seperti yang lainnya atau tetap stick terhadap mobile banking-nya aja nih Pak? Oke, thank you Angga. Ini pertanyaannya seperti tadi saya udah antisipasi kenapa saya skip pembahasan main digital karena pasti banyak pertanyaan kan ya. Jadi saya kan coba agak lebih detail di sini, tapi nanti kalau ada yang kurang jelas, ada pertanyaan lagi silakan ditambah lagi. Jadi mungkin tentunya dengan bermunculannya ide bank digital ini, meskipun belum benar-benar kelihatan ya, ada satu bank digital yang kelihatan kuat itu belum kan ya. Cuma memang kelihatan mulai bermunculan. Mungkin yang dikhawatirkan orang pertama adalah bagaimana relevansi bank yang dianggap konvensional gitu kan ya. Apakah lama-lama hilang bisnisnya, tergerus, dikanibalisasi oleh bank digital? Mungkin itu concern pertama dari investor. Pertama kita coba nanti kita jelaskan bahwa sementara kita sebut bank BNI atau bank besar lainnya adalah konvensional gitu kan ya. Meskipun sebenarnya kita tidak konvensional, sebenarnya nanti ada inisiatifnya. Oke, pertama, apakah bank digital akan mengkanibalisasi bank konvensional? Menurut pandangan kita enggak. Bank digital itu akan menggarap segmen yang saat ini belum digarap oleh bank konvensional. Nah, mungkin saya kalau mau share sedikit data statistik ya. Di Indonesia, penetrasi kredit terhadap GDP, terhadap PDB, itu hanya 37%. Jadi PDB Indonesia, produk domestik bruto, itu hampir $1 triliun. Sementara kredit yang outstanding di Indonesia yang beredar itu sekitar 370 miliar, 37%. Ini termasuk penetrasi yang sangat rendah, yaitu
malah sedikit ketinggalan dibanding Filipina. Filipina aja 40%. India bisa 50%. Kalau di compare sama China, nggak usah diomongin lagi, mereka udah di atas 1 kali. Consumerism kenceng di sana kan ya. Nah, jadi message-nya adalah marketnya tuh gede banget gitu kan ya. Even sekarang kita lihat dengan adanya bank-bank raksasa seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI, itu aja kita combine market share kita berempat tuh baru 60% dari 37% penetrasi tadi. Jadi dikit banget. Nah, bank digital ini mau masuk berapa banyak pun kuenya masih banyak gitu ya. Nah, lalu kenapa saya bilang targetnya beda? Kalau dilihat bank-bank konvensional pada umumnya, kita itu minimum kredit yang kita kasih itu biasanya yang kita sebut mikro aja itu bisa 20 juta ke atas gitu. Nah, kalau bank-bank digital, saya rasa mereka mungkin lebih mengarahnya nanti yang event yang kecil-kecil, yang mau 5 juta juga bisa, 3 juta juga bisa, gitu kan ya. Ini segmen yang saat ini belum dilayani oleh bank konvensional. Kenapa? Karena dari sisi profitabilitas, melayani segmen yang ultra mikro, profitabilitasnya belum sebaik segmen korporasi, consumer, ataupun menengah UMKM. Lebih menarik segmen tadi itu. Karena satu customer tapi nilainya langsung besar gitu kan ya. Kalau melayani segmen ultra mikro, ya ada uangnya, ada profitnya. Cuma dengan resources kita, keterbatasan pegawai, keterbatasan modal, infrastruktur, kenapa nggak kita pilih yang segmen yang profitable dulu aja gitu. Nah, bank digital karena mereka mungkin didirikan dari istilahnya start from the scratch ya, dari nol ya. Mungkin mereka tidak banyak biaya fixed cost segala macam, biaya tetapnya. Jadi mereka mungkin bisa lebih fleksibel masuk ke segmen-segmen yang ultra micro ini. Jadi again segmen kedua adalah beda segmen yang target gitu ya, ultra micro versus yang typically di atas 20 juta. Ketiga, kalau bank-bank digital ini apakah mereka bisa menyasar segmen yang saat ini dilayani oleh bank konvensional? Apakah bank digital ini nantinya bisa ngasih kredit ke konsumer seperti KPR atau bahkan ke UMKM atau bahkan masuk ke segmen korporasi? Sejauh ini kita belum melihat ada potensi ke sana. Kenapa? Kita lihat ada perbedaan secara fundamental antara biaya dana bank besar atau bank konvensional dengan bank digital. Kita lihat bank-bank pada umumnya kita itu biaya dana itu paling 2%. Deposito kita bayar sekitar 3%-an, tabungan kita bayar hanya 1%, kombinasi itu kita bayar sekitar 2% biaya dana. Oleh karena itu, kita bisa kasih kredit ke segmen UMKM, anggaplah dengan bunga hanya 10 atau 11%. Kita ambil spread 8% untuk menutup apa? Macam-macam. Menutup biaya operasional, menutup biaya potensi pencadangan kerugian penurunan nilai kalau sampai nanti kreditnya macet gitu kan ya. Nah, spreadnya itu kita pakai untuk menutup biaya-biaya itu. Jadi kalau bank-bank digital ini mau masuk ke segmen yang kita layani tadi, yang kita kasih bunganya 10%, 11%, tentunya biaya dana mereka juga harus murah gitu kan. Pertanyaannya apakah sanggup gitu kan ya memperoleh biaya dana murah? Sejauh ini kayaknya belum, karena sana kita lihat di Indonesia ini dan bahkan di negara lain reputasi bank itu dianggap sangat penting. Kita belajar dari pengalaman Asian Financial Crisis tahun 97-98, lalu dari Global Financial Crisis tahun 2009, bahkan kemarin selama pandemi, bank-bank yang skala menengah aja sempat dirumorkan agak butuh bantuan gitu kan ya, dari support dari regulator segala macam. Jadi ya kalau kita sebagai consumer, kita bolehlah taruh deposito, anggaplah di bank besar, dikasih bunga 1-3%, oke, karena aman gitu kan ya. Tapi kalau kita taruh di bank-bank yang skala lebih kecil, apalagi yang masih baru, track record-nya belum, saya rasa biaya dana mungkin bisa di atas 8%, bahkan 10%. Jadi bank-bank yang digital atau bank baru ini, kalau mau menyasar segmen yang sama, segmen UMKM, biaya dana mereka itu udah kemahalan gitu kan ya. Oleh karena itu mereka harus masuk ke segmen tadi ultra mikro, kredit yang mungkin hanya di bawah 10 juta rupiah, tapi bunganya juga tinggi, mungkin di atas 20%. Jadi kira-kira gitu, ada kuenya masing-masing gitu kan ya. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan atau concern apakah bank digital berbahaya untuk bank konvensional. Jawabannya belum terlihat ke arah sananya, bahkan di global juga belum. Lalu pertanyaan lain adalah bagaimana tanggapan dari bank konvensional? Meskipun menurut kita belum menjadi resiko atau ancaman buat kita, tapi kita pikir kita juga harus terus berinovasi karena customer is the king. Kita tahu customer sekarang maunya apa-apa harus kan cepat, praktis, apalagi dengan pandemik mereka nggak mau keluar rumah, semua harus lewat online.
Bahkan mereka login ke internet banking di laptopnya malas, semuanya harus mobile banking. Kita ngerti, saya juga seperti itu gitu kan. Karena itu sekarang kita rubah, kita fokuskan customer journey kita ke mobile banking. Inovasinya banyak, tiap kuartal kita ada perubahan terus. Mungkin kalau teman-teman yang sudah menjadi nasabah BNI mungkin aware, di tahun 2019 kita bank pertama yang menawarkan virtual account opening, buka rekening tanpa harus ke cabang, hanya lewat mobile banking bisa. Nah, tapi kita upgrade tuh. Kalau dulu virtual account opening itu kita harus pakai video call. Jadi setelah dimasukkan data KTP, NPWP, data-data pribadi, tetap perlu ada video call untuk mastiin bahwa ini orangnya benar loh, bukan data orang dipakai sembarangan. Nah, tapi kita mempelajari ada pain point atau ada istilahnya kesulitan dari sisi customer. Misalkan ketika mereka lagi mau video call, sometimes nada sibuk segala macam, kita kurang banyak customer service-nya, anggaplah. Karena itu kita rubah, yang dulunya kita minta video call, sekarang tidak perlu, cukup selfie. Nah, ini sendiri kemarin saya ngetes lagi nih, coba nih, baru literally kemarin saya bikin, tambah saya udah punya rekening BNI, coba bikin yang lain lagi, mau ngetes, benar, selfie, nggak nyampe 2 menit udah keluar langsung rekening virtualnya. Nanti kartu debitnya, kartu ATM-nya bisa diambil di cabang terdekat gitu. Jadi ini salah satu contoh inovasinya. Terlihat simple, virtual account opening, tapi along the journey, dalam prosesnya itu kita terus perbaikin. Yang tadi ya butuh video call, sekarang nggak usah lah, selfie udah cukup gitu kan ya. Nah, itu contohnya. Kalau kita lihat, banyak fitur-fitur yang akan kita tambahkan. Sekarang kita lihat dulu, dari 2019 sampai 2020, di slide yang ada di laptop Sobat Ipot, terlihat ya, jumlah user kita tahun 2019 itu hanya 4,9 juta nasabah yang menggunakan mobile banking. Dari total ada sekitar 20 juta nasabah kita. Tahun 2020 naik 60% menjadi 7,8 juta. Dan ini kita prediksikan akan terus naik. Saya rasa untuk menyentuh angka 10 juta tuh nggak susah, paling 1 tahun 2 tahun udah bisa gitu kan ya. Nah, pertumbuhan nasabah yang sangat kencang ini menggunakan mobile banking dampaknya besar ke bank seperti kita. Karena biaya kita untuk menservis mereka juga lebih murah. Mereka itu jarang datang ke cabang, lama-lama mungkin jumlah cabang kita udah nggak usah nambah, ATM aja udah nggak usah nambah, yang penting kita upgrade-nya mobile banking. Jadi biaya operasional kita bisa lebih murah. Semakin baik customer pindah ke mobile banking, customer-nya senang karena gampang, kita juga senang karena biaya operasional kita nggak mahal-mahal amat gitu kan ya. Nah, apa sih strategi kita untuk meningkatkan jumlah user di mobile banking ini? Salah satunya adalah kita tambah terus fitur-fiturnya di BNI Mobile Banking. Tahun ini rencananya kita mau launching satu integrasi kartu kredit dan kartu debit. Jadi kalau misalkan teman-teman mau convert cicilan kartu kredit, ya udah pakai kartu kredit BNI, mau di-convert ke cicilan, nantinya akan bisa melalui fitur mobile banking. Lalu kalau teman-teman kartu ATM-nya hilang, mendadak kan ya, bisa tinggal buka mobile banking dari handphone, minta pengajuan kartu debit yang baru. Nggak usah harus telepon atau nggak usah kantor ke kantor cabang, jadi gampang banget. Lalu kita juga mau tambahkan, ini yang paling penting, bisa apply pinjaman lewat mobile banking. Nah, itu penting banget, karena selama ini kalau apply pinjaman, mesti ke kantor cabang, ketemu customer service, nanya-nanya dulu, dicek profilnya, nanti mungkin dikabarin lagi, eligible apa enggak untuk kredit. Sekarang, lewat mobile banking, bukan sekarang, kita akan launching fiturnya mungkin dalam 3 bulan, 6 bulan ke depan, bisa apply pinjaman lewat mobile banking di handphone. Kita mulai dari nanti KPR, lalu nanti juga ada kredit KTA, ya, kredit tanpa agunan, kita namanya adalah BNI Flexi. Nanti juga akan ada kredit mikro dan KUR, nantinya juga akan bisa lewat mobile banking. Jadi fitur-fiturnya akan kita tambah terus, selain juga reliability-nya. Mungkin teman-teman ingat minggu lalu, over the weekend, kita sempat kirim blast message ke semua pengguna mobile banking, tolong dong diupdate ke versi terbaru, karena kita terus mengupgrade dari sisi kecepatan dan jumlah fiturnya juga. Mungkin pembahasan mobile banking bisa lama, mungkin saya stop di sini dulu sambil kita ambil pertanyaan dari yang lain dulu ya. Oke, Pak Yohan. Thank you banget Pak Yohan, sangat komprehensif penjelasannya ya. Semoga terjawab ya untuk Pak Hen P atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi memang untuk digitalisasi sendiri ini outlook-nya masih sangat positif ya Pak Yohan ya. Dan kuenya masih sangat besar nih untuk BNI sendiri untuk digarap. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Pak Nasef Nugraha, yaitu izin bertanya, Mas Yohan,
bagaimana strategi dari BNI ketika Bank Indonesia melonggarkan aturan DP rumah atau kendaraan menjadi 0%? Apakah ada target dari BNI untuk menaikkan pertumbuhan perkreditan? Apabila ada, berapa targetnya? Silakan, Pak Yohan. Oke. Terkait peraturan yang baru muncul beberapa hari ini ya, kita menyambut positif. Regulator mereka sangat sensitif ya, mereka paham situasi ekonomi di mana kredit juga perlu digenjot, nasabah mungkin juga banyak konsumer yang bisa memanfaatkan momentum seperti ini di saat mungkin harga rumah juga udah berapa tahun nggak kemana-mana, mungkin ini kesempatan baik buat mereka untuk beli rumah gitu, makanya diharapkan bank bisa lebih mensupport. Kita akan mensupport itu. Dalam prakteknya sebagai bank kita harus prudent karena kita ini bank sistemik gitu kan ya. Kalau bank besar, bank sistemik sampai sembrono, lalu nanti NPL yang meledak kemana-mana kan bahaya buat seluruh sistem perbankan. Bagi investor juga nggak senang nanti kalau kita terlalu ugal-ugalan gas kredit, nanti kan NPL-nya bisa kenceng, profitnya kena. Jadi kita akan coba balance, kita seimbangkan antara peluang bisnis ini dengan resikonya. Contoh realnya apa? Tentunya kita tidak sungkan-sungkan akan ngasih kredit KPR dengan DP 0% selama nasabahnya menurut kita pantas. Contoh nasabah pantas ini apa? Nasabah yang risiko profilnya rendah. Banyak kategori nasabah yang risiko profilnya rendah. Misalkan kalau nasabahnya mungkin punya pekerjaan tetap di perusahaan yang bonafit atau masa kerja udah lama sehingga risiko di PHK sangat kecil. Nah, itu termasuk nasabah yang risikonya rendah. Yang kedua adalah nasabah yang cicilan utangnya nggak banyak gitu. Anggaplah dari income dia sebulan X, mungkin dia cicilannya so far baru 10% dari X. Jadi dia masih bisa tuh kalau ambil kredit lagi gitu kan ya. Kita sebut rasio cicilan terhadap penghasilan itu masih rendah. Itu juga nasabah yang kita sasar. Ketiga adalah nasabah yang punya rekening gaji di BNI. Nah, ini yang paling menarik karena kalau nasabah udah punya rekening gaji di BNI, buat kita lebih berani dong ngasih kredit. Tiap bulan kita lihat kok gajinya dia berapa, ditarik berapa, kita bisa baca lah dari pattern-nya, kita bisa pakai data analitik gitu kan ya. Bahkan tiap bulan sebelum nasabahnya bisa cairkan tabungannya, tarik tabungan, kita udah bisa grab dulu cicilannya gitu, jadi uang nggak kemana-mana. Jadi jawabannya iya, kita akan mensupport kebijakan pemerintah, customer akan senang, kita juga senang selama nasabahnya low risk. Jadi kalau nasabahnya mau low risk atau risiko rendah, paling gampang tadi pindahkan payroll atau rekening gaji ke BNI, nanti kita assess, kita tes kalau memang proven berapa bulan income-nya stabil, utangnya nggak terlalu banyak, ya tentunya kita senang-senang aja kasih bunga 0% gitu kan, kredit kita juga tumbuh. Nah, berapa besar target pertumbuhannya? Mungkin tadi teman saya Dika udah sempat share, tahun ini pertumbuhan kredit kita perkirakan meningkat. Kalau tahun lalu kan hanya 5%-an, 5,6%. Tahun ini kita targetkan antara 6 sampai 9%. Jadi relatif lebih membaik dibanding tahun lalu. Peningkatannya dari segmen mana? Nomor satu dari segmen consumer. Kredit seperti KPR sama KTA atau kita sebut BNI Flexi itu kita perkirakan tumbuhnya bisa kencang banget. Bahkan kemarin selama zaman pandemik aja, KPR kita tuh masih bisa tumbuh positif loh, meskipun single digit ya di bawah 5%, tapi bisa tumbuh positif. Itu pencapaian yang luar biasa. Saya rasa nggak banyak bank yang masih bisa tumbuh kredit KPR-nya di saat pandemik. Karena kita anggaplah kalau mau KPR mau survei aja juga susah gitu kan ya karena PSBB, tapi kita bisa. Tahun ini akan lebih kencang lagi. Yang kedua dari segmen korporasi. Tadi kita sebutkan bahwa selama ini kredit kita ke korporasi lebih banyak ke korporasi BUMN. Tahun ini dan kedepannya kita akan coba lebih garap korporasi sektor swasta. Peluangnya banyak, apalagi dengan pemerintah akan makin menggalakkan investasi ya. Barusan berapa bulan lalu mereka melaunching Omnibus Law, di mana ini akan sangat memudahkan investasi nantinya. Kita menunggu nanti petunjuk pelaksananya keluar, mudah-mudahan di penghujung akhir tahun ini bisa terlihat dampaknya ke investment spending di Indonesia. Oke, baik Pak Yohan. Thank you buat responnya. Jadi untuk strateginya terkait DP 0% ada jalur ekspres ya Pak Yohan ya? Dengan memindahkan payroll tadi ya? Betul. Akan lebih mudah ya? Itu paling gampang. Oke, baik. Thank you Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Alvaro Ihsan Muhammad Alvin. Atau dipanggilnya Alvaro aja kata dia. Nah, dia ingin bertanya, laba bersih BNI tergerus sangat dalam nih akibat peningkatan cadangan
kerugian, penurunan nilai ya, berarti CKPN, untuk mengantisipasi peningkatan NPL di 2020. Nah, untuk 2021, proyeksi NPL-nya akan semakin meningkat atau dapat berkurang nih Pak Yohan. Karena hal tersebut kan mempengaruhi ya ke laba perusahaan. Mungkin bisa dijawab Pak Yohan? Oke, saya coba minta rekan saya untuk menampilkan slide corporate guidance yang tadi, karena itu ada hubungannya dengan NPL. NPL tahun lalu kita itu Desember di 4,3%, kalau saya 4,3% NPL kita. Tahun ini kita perkirakan akan turun di bawah 4%. Turunnya itu bertahap. Kenapa? Kalau NPL saya nggak ada di slide ini ya, saya verbal cerita, tahun lalu 4,3, tahun ini kita harapkan di bawah 4%. Kenapa bisa turun? Karena satu, perbaikan ekonomi secara general. Kita lihat semenjak pertengahan tahun, sejak bulan Juni aja, kita observe sampai sekarang. Jadi dampak dari COVID pandemik terhadap ekonomi itu paling parah di kuartal 2 tahun lalu, di mana ekonomi kontraksi sampai negatif, tapi mulai kuartal 3 udah mulai terlihat perbaikan, di mana kita juga monitor transaksi kartu kredit, transaksi kartu debit di BNI itu udah mulai recover selama pertengahan tahun kedua tahun lalu, dan trennya terus sampai sekarang. Jadi membaiknya ekonomi otomatis akan dampaknya lebih sedikit NPL yang terbentuk di tahun ini. Yang kedua, sejalan dengan spirit transformasi dari manajemen tim yang baru, kita ini akan selektif dalam memberi kredit ke sektor-sektor yang menurut kita prospektif. Dan nasabahnya kita lebih pilih-pilih lagi. Jadinya itu akan juga berkontribusi ke perbaikan di NPL. Tahun lalu kita di 4,3% NPL, tahun ini kita harapkan di bawah 4%. Nah, pertanyaan adalah dampaknya ke profit and loss gimana, ke laba bersih gitu kan ya. Nah, itu paling gampang lihat dari kalau di halaman depan namanya credit cost. Credit cost ini adalah rasio antara biaya CKPN dibandingkan dengan kredit. Misalkan kredit kita itu kan sekitar 550 triliun ya total kredit kita. Tahun lalu biaya CKPN kita 4,1%. Jadi kalau dihitung biaya CKPN atau biaya provisi atau biaya kerugian penurunan nilai itu kira-kira 4,1% kali 550 triliun. Tahun lalu di kisaran 23 triliun biaya CKPN kita. Itu sangat menggerus laba kita. Karena sebelumnya lagi 2019 sebelum pandemi kan hanya 1,6% ya. Nah, gimana tahun ini? Tahun ini kita perkirakan biaya kredit atau kredit cost ini turun hanya 3,3 sampai 3,6%. Kalau kita kalikan dengan kredit kita, anggaplah di kisaran yang sama sekitar 550 sampai 600 triliun, berarti biaya CKPN itu kira-kira dalam rupiah sekitar 20 triliun lah, atau mungkin sedikit di bawah 20 triliun. Tahun lalu kan tadi 23 sampai 24 ya. Jadi kita udah kelihatan dari 2020 ke 2021 aja biaya CKPN turun dari kisaran hampir 24 triliun menjadi di bawah 20 triliun. Ada penghematan 4 triliun. Ini akan langsung dampaknya ke laba bersih setelah dipotong pajak 20% ya. Maka langsung dampaknya ke laba bersih kita bisa naik minimal 3 triliunan dari sisi penurunan biaya CKPN ini sendiri. Mungkin sudah menjawab ya pertanyaan mengenai biaya CKPN ya dan NPL ya. Oke, thank you Pak Yohan. Semoga terjawab ya untuk Pak Alvin tadi ya. Jadi tentunya dengan CKPN yang udah dicadangkan ya di tahun kemarin dan peningkatan dari dana pihak ketiga malah memberikan keuntungan juga nih untuk BNI ya Pak Yohan ya. Jadi likuiditasnya lebih banyak, menyalurkan kreditnya juga bisa lebih banyak ya Pak. Dan CKPN udah dicadangkan kemarin. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, wah ada kayaknya menang nih Pak untuk Nasef Nugraha nih, Pak Nasef Nugraha. Ada pertanyaan lagi dari Pak Nasef. Yang pertama dengan berkembangnya teknologi digital ini yang sudah terjawab tadi ya, pengembangan BNI untuk mengikuti tren digitalisasi. Lalu yang kedua, apakah dengan dibentuknya SWF merupakan suatu peluang untuk BNI dalam menyokong program pemulihan ekonomi nasional? Bagaimana strateginya dari BNI? Karena menyinggung tadi juga menyambung ada penyaluran ke sektor infrastruktur dan juga ke sektor telekomunikasi ya Pak Yohan ya. Boleh dijawab Pak Yohan? Oke, pertanyaan kedua dari Pak Nasef ya. Tadi yang pertama digital, yang kedua berarti saya fokus di dampak dari pembentukan SWF Sovereign Wealth Fund ke BNI. Apa sih peluang yang bisa ditangkap? Kita sih sebagai bank yang fokusnya di korporasi sangat-sangat menyambut positif terbentuknya SWF. Mungkin saya sedikit kasih gambaran singkat aja apa itu SWF dan dampaknya gimana. Jadi gini,
Eh, saat ini bank-bank besar itu kita banyak membiayai proyek infrastruktur pemerintah melalui kredit, anggaplah ke pengelola jalan tol seperti Jasa Marga atau pengelola pelabuhan Pelindo atau pengelola airport Angkasa Pura atau mungkin kontraktornya seperti Adikarya, Wijaya Karya, Waskita Karya dan lain-lain. Banyak proyek infrastruktur yang kita biayai. Bahkan termasuk ke Telkom kan termasuk infrastruktur kan ya, termasuk juga PLN. Banyak banget. Problemnya perusahaan-perusahaan ini, tadi perusahaan infrastruktur, mereka juga punya keterbatasan kapasitas pendanaan. Modal mereka terbatas, proyeknya banyak banget gitu kan ya. Dan kita sebagai bank kan harus prudent. Anggaplah modal mereka X, kita kasih kredit yang nggak bisa jauh-jauh dari X gitu kan ya, sesuai kemampuan modal mereka juga. Nah, implikasinya apa? Dengan udah 5 tahun kan programnya Pak Jokowi menggalang infrastruktur bagus sekali. Kita lihat sekarang jalan tolnya Jakarta Surabaya udah bisa langsung kan ya. Jakarta Semarang, saya orang Semarang, dulu saya kalau nyetir ke Semarang itu bisa 10-12 jam, sekarang 6 jam, bahkan 5 jam nyampe gitu kan ya. Bahkan masih sampai Surabaya, Solo, semua udah bisa. Nah, tapi dampaknya apa? Dari sisi perbankan, kita kalau mau ngasih tambahan kredit ke perusahaan infrastruktur, udah susah, karena mereka udah mentok dengan kapasitas modal mereka sekian, udah nggak bisa nambah kredit lagi. Jadi takutnya ke depannya proyek infrastruktur susah jalan lagi, karena udah nggak ada kapasitas lagi nih, balance sheet atau neracanya mereka. SWF ini dibentuk pemerintah sebagai sarana untuk menarik modal asing. Jadinya SWF ini, Sovereign Wealth Fund, nanti akan menggabungkan dana dari pemerintah, misalkan Menteri Keuangan ya, let's say Menteri Keuangan inject $1 billion, kita random aja $1 billion gitu kan ya. Nanti juga dari Middle East, US, Japan, anggaplah masing-masing $1 billion, total masuk $4 billion atau mungkin 50-60 triliun. Uangnya dipakai buat apa? Nanti bisa dipakai untuk membeli proyek-proyek infrastruktur ini. Jadi mungkin mereka datang ke Jasa Marga, ke Waskita, atau ke Angkasa Pura, atau ke Pintu, bilang, kita mau dong beli jalan tol, kita mau dong beli pelabuhan atau airport gitu kan ya, dengan harga yang tentunya harus menarik, win-win solution buat kedua belah pihak, buat kontraktor atau buat Jasa Marga atau buat Angkasa Pura tentunya juga akan senang kalau harga bagus gitu kan ya. Mereka bisa lepas aset mereka, dapat dana segar gitu kan ya. Dana segar ini bisa diputar mereka lagi buat dapetin proyek baru gitu. Bayangkan sekarang anggaplah perusahaan itu jual satu pelabuhan atau jual satu airport dapat dana, anggaplah 1 atau 2 triliun, nanti bisa dipakai buat bangun airport yang lain lagi. Dan kalau perusahaan ini tadi, kontraktor tadi udah melepas asetnya itu, dapat dana segar, otomatis kan berarti permodalan mereka lebih meningkat, likuiditas mereka lebih meningkat, kita sebagai bank juga lebih senang, kita berani ngasih kredit lagi ke mereka. Kita sebut namanya aset recycling, asetnya itu di recycle atau didaur ulang gitu kan ya. Aset yang sama dijual, dapat uang, puterin, bangun proyek baru. Nah, implikasinya ke bank apa? Berarti peluang bagi BNI untuk memberikan kredit pembiayaan infrastruktur terbuka lagi. Yang tadinya kita pikir, waduh ini susah nih, banyak perusahaan infrastruktur udah nggak bisa minjem lagi karena modal mereka udah sekat gitu kan ya. Dengan ada ini mereka bisa ambil proyek baru, bisa ambil kredit lagi, loan growth kita mudah-mudahan ke depannya bisa lebih bagus lagi. Loan growth kita yang tadi 6-9% itu kan tahun ini ya. Tahun ini kita belum asumsikan ini belum jalan lah karena SWF ini kan baru ditunjuk kemarin itu kan nanti pasti ada petunjuk pelaksanaan segala macam detailnya. Anggaplah mungkin akhir tahun ini baru mulai efektif. Mungkin di 2022 mudah-mudahan udah bisa kelihatan dampaknya gitu kan ya. Jadi message-nya adalah loan growth kita di tahun-tahun berikutnya mudah-mudahan bisa lebih kencang dibanding tahun ini dari faktor SWF tadi ini. Oke, baik Pak Iwan. Jadi memang SWF positif banget nih ya untuk perbankan ya Pak Iwan ya. Seperti yang dijelaskan tadi ya Sobat Ipot, dengan adanya SWF, divestasi atau penjualan aset-aset oleh sektor-sektor infrastruktur dan konstruksi menjadi lebih terbuka nih. Dan kalau terbuka ya udah bisa melakukan proyek lainnya dan membutuhkan kredit juga tentunya kan untuk proyek-proyek besar. Dan pastinya yang memberikan kredit salah satunya yaitu BBNI juga. Jadi terdampak secara positif terhadap adanya SWF ini. Oke, selanjutnya ada dari Pak Akmal Farid, Pak Yohan. Nah, ini Pak Akmal bertanya apa yang membuat para analis nih kira-kira alasan mereka kenapa yakin dengan recovery BBNI yang akan cepat melonjak. Hampir 200-300% ya. Dari 3 triliun akan menjadi 9,9 triliun di tahun ini.
Nah, kira-kira faktor apa saja sih Pak Yohan yang mempengaruhi mereka untuk secara positif menilai BBNI? Oke, saya minta bantuan teman saya lagi untuk share slide mengenai corporate guidance. Itu rasio-rasio utama yang menjadi dasar pegangan analis kenapa profitabilitas kita bisa diprediksikan naik kencang ya. Nah, yang pertama saya mau tadi mengulang sedikit yang credit cost kan, biaya provisi turun drastis. Tadi saya bilang dari 4,1% kira-kira 24 triliun turun ke 3,3 sampai 3,6 ini sekitar 20 triliun, hematnya bisa sekitar 4 triliun, kalau dipotong tax 20% udah bisa 3,2 triliun sendiri. Potensi penghematan di biaya CKPN atau biaya kerugian turun nilai yang bisa dampaknya ke profit. Lainnya dari apa? Sisanya satu adalah dari loan growth yang lebih kencang. Tahun lalu di bawah 6%, tahun ini bisa 6-9%. Yang kedua dari sisi net interest margin. Nah ini dampaknya juga lumayan besar nih. Tahun lalu NIM kita hanya 4,5%. Margin kita. Tahun ini kita perkirakan naik 10-30 basis point. Kenapa margin kita yakin bisa naik gitu kan ya? Bukan berarti kita mau menaikkan suku bunga kredit loh, enggak. Karena kita tahu bahwa BI aja kemarin barusan potong lagi kan benchmark rate gitu kan, ada 20 basis point. Ya buat kita naikin suku bunga kredit enggak lah. Zaman sekarang bank berusaha dapat kredit gitu kan ya, dari pemerintah juga berharap suku bunga kredit terus rendah gitu kan ya, tentunya kita support. Kita juga pengen customer senang. Suku bunga kredit kita maintain rendah, tapi margin kita bisa improve karena biaya dana. Biaya dana kita turun terus. Biaya dana ini komponennya tadi 3. Biaya dana deposito, biaya dana tabungan, dan biaya dana giro. Nah, semuanya ini turun, tapi yang paling besar itu di deposito. Mungkin teman-teman yang aktif taruh uang di deposito ya mungkin ingat sebelum pandemik bank itu bisa ngasih deposito 4 bahkan 5% gitu kan ya. Sekarang dapatnya hanya 3,25, bahkan mungkin hanya cuma 3,0% tergantung tenor dan nilainya berapa besar gitu kan. Tapi deposito ini bisa turun sekitar hampir 2 percentage point sendiri selama pandemik. Nah, kenapa deposito ini bisa turun drastis suku bunganya? Karena selama pandemik, nah ini nyambung sama penjelasan saya tadi mengenai bank-bank lain itu, bank digital dan segala macam. Selama pandemik, perilaku dari nasabah perbankan, tidak hanya Indonesia tapi juga global adalah mereka itu risk appetite-nya turun. Jadi mereka mikir, aduh kalau taruh deposito di bank-bank yang second liner atau third liner, dapat deposito sih iya, bunganya mungkin lebih tinggi sedikit, lebih tinggi 1, 2, bahkan 3%, tapi kalau banknya mendadak kenapa-napa kan bahaya. Jadi mindset seperti ini membuat orang berbondong-bondong memindahkan dananya ke bank-bank besar. Jadi termasuk BNI, kita tuh kebanjiran likuiditas kencang banget. Sementara kreditnya kan nggak terlalu kencang, kita lihat di slide itu hanya 5,6%. Sementara pertumbuhan dana itu double digit, di atas 10%. Kalau uangnya kita biarin aja, kan baik dana nganggur di kita terus bayar bunga, nggak bisa kita lempar kredit, ya kita nombok istilahnya kan ya. Karena itu kita rem laju dana masyarakat yang masuk ke BNI, kita rem dengan cara menurunkan suku bunga deposito. Itu mungkin sebagai gambaran ke Bapak Ibu semua kenapa suku bunga deposito itu turun terus di bank-bank besar pada umumnya. Itu deposito. Kedua, dari sisi tabungan juga. Di tengah-tengah pandemik, orang susah kemana-mana, mereka kemana-mana transaksi harus lewat handphone, mau nggak mau mereka pilih bank yang mobile bankingnya oke, which is ya nggak banyak, nggak lebih dari 10 bank lah di Indonesia yang serius menggarap mobile banking ini. Jadinya banyak banget nasabah yang tadi saya tunjukkan datanya kan, tiba-tiba ada kenaikan 60% di pengguna mobile banking kita. Nah itu statistiknya tuh lucu nih, menarik nih. Customer yang sama, customer BNI ya, kita perhatikan berapa tabungan mereka di BNI antara sebelum dan sesudah menggunakan mobile banking. Karena kan biasa gini, kita sebagai customer jarang lah kita punya rekening tabungan di satu bank. Biasa mungkin 2 bahkan 3 bank gitu kan ya. Cuma mobile banking yang kita aktif paling hanya 1 gitu kan ya. Nah ini lucu nih, behavior-nya adalah ketika customer BNI mencoba mendownload mobile banking BNI, mereka coba pakai berapa kali, ternyata mereka merasa convenient, ini gampang dipakai, cepat dan segala macamnya. Kita perhatikan rata-rata dana tabungan mereka itu meningkat hingga 40%.
Jadi anggaplah biasa mereka taruh 5 juta gitu kan atau 10 juta, naik 40%. Kenapa? Berarti mereka merasa oh mobile banking BNI ini enak dipakainya, ya udahlah mendingan saya nggak usah terlalu nyebar-nyebar taruh uangnya di bank lain, saya pindahin aja ke sini gitu. Nah, itu behavior atau perilaku customer kita perhatikan. Menarik. Itulah kenapa kita pingin genjot terus pertumbuhan user di mobile banking ini. Tadi saya tunjukkan sekitar hampir 8 juta, kita targetkan harus di atas 10 juta di waktu 1-2 tahun ini. Itu menyebabkan biaya dana kita juga terus turun, karena banyak aliran dana masuk dari tabungan. Tabungan kan suku bunganya murah ya, hanya sekitar 1%, bahkan beberapa cuma 0,7%. Biaya deposito juga turun. Kombinasi dari ini semua menyebabkan biaya dana kita turun, suku bunga kredit kita juga nggak naikkan, tapi tetap bisa hemat. Jadi margin kita netted masih naik dibanding tahun lalu. Nah, kombinasi 3 hal ini, loan growth, net interest margin, dan biaya kredit cost, ini menyebabkan laba kita diprediksi oleh analis, karena kita sendiri nggak boleh langsung ngomong ya, laba kita bakal berapa, nanti kita bisa over promise. Tapi kita sajikan rasio-rasio ini, analis hitung, menurut mereka kita bisa naik bahkan hingga 3 kali lipat labanya dibanding tahun lalu. Sangat fantastis ya naiknya ya Pak Yohan ya, konsensus dari para analis ini ya. Nah, sebagai informasi juga, pertumbuhan kredit BNI pastinya akan meningkat juga karena adanya stimulus dari pemerintah juga ya Pak Yohan ya. Sekarang suku bunga kita terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia merdeka nih Pak ya. Jadi disuruh konsumsi sama pemerintah biar mendongkrak ekonominya lagi, biar keluar dari jurang resesi. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya Pak Yohan, 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama dari Ainfang, itu BBNI memiliki PBV dan PER yang rendah dibandingkan kompetitornya. Apa langkah-langkah BNI untuk memperbesar capital gain sehingga harga sahamnya bisa naik nih Pak? Silakan Pak Yohan. Oke. Jawabannya banyak. Salah satunya apa yang kita kerjakan sekarang ini. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat ya, nggak terlalu banyak loh perusahaan-perusahaan yang aktif di webinar dulu-dulu kan ya. Akhir-akhir ini makin sering. Saya di BNI juga baru. Saya di BNI baru kira-kira 1-2 bulan ini. Nah, sebelumnya saya di bank lain gitu kan ya. Saya join BNI, saya lihat profil investornya, wah retailnya kenceng juga nih gitu kan ya. Bahkan ada yang masuk ke top 30 pemegang saham gitu retailnya kan ya. Jadi kita pikir wah kita harus menservis nih investor retail gitu kan ya. Mereka udah taruh uang di kita, mereka udah percaya kita juga harus service mereka minimal setahun. Kalau dulu kita paling 1-2 kali aja ketemu nasabah retail, sekarang kita kalau bisa 20 kali kita jalanin lah gitu kan ya. Tiap bulan kita update terus. Nah, ini satu terobosan baru, dulunya kita jarang. Jadi kita ingin nasabah retail lebih teredukasi, tahu kalau invest di BNI apa sih yang diharapkan. Tadi kita bilang ada dividen dengan yield mungkin sekitar 2-3%, kalau profitnya udah mulai recover ya. Lalu potensi capital gain dengan improvement di price to book value, kita jelaskan seperti ini. Mudah-mudahan dengan semakin baiknya nasabah retail yang paham ini, mereka bisa lebih wise, lebih bijak dalam alokasi investasinya. Nah, selain itu kita juga makin dekat dengan institusi, terutama institusi asing. Jadi kalau saya lihat di top shareholder list-nya BNI, institusi asing itu masih lumayan terbatas lah, nggak sampai dominan banget. Nah, kita lakukan transparansi komunikasi yang lebih baik dengan institusi asing. Contohnya dalam proses analis meeting, yang dulu-dulu kita biasa pakai bahasa Indonesia, sekarang analis meeting kita udah 2 kali terakhir ini pakai bahasa Inggris, supaya analis investor asing juga bisa dengar langsung, bisa tertarik untuk invest di BNI. Jadi satu perubahan besar. Termasuk juga dari konten atau isi dari materi presentasinya itu kita customize, kita dari interaksi sehari-hari dengan investor, institusi asing dan domestik, kita tahu sebenarnya apa sih concern mereka, apa sih yang mereka ragu dari BNI, apa sih mereka ingin lihat dari BNI, itu kita tangkap semua concern-concernnya, lalu kita address, kita masukkan di materi presentasi kita itu. Dan so far sejauh ini kita lihat, kita analis meeting 29 Januari ya kemarin ya. Kalau nanti teman-teman juga bisa lihat dari 29 Januari sampai sekarang, dari analis meeting sampai sekarang, jadi kira-kira udah jalan hampir 1 bulan,
kenaikan harga saham BNI merupakan salah satu yang paling kencang dibandingkan dengan bank-bank lain. Mungkin kita mirip-mirip dengan BRI aja, tapi dibandingkan dua bank besar lainnya kita jauh lebih kencang. Nah, kita menunjukkan bahwa minat investor institusi memang mulai masuk lagi ke BNI. Kita di tim investor relation juga, to be honest, sibuknya luar biasa. Minggu depan tuh kita tiap hari back-to-back meeting terus dengan institusi asing yang dulu-dulu mungkin nggak sebanyak itu. Jadi kita coba garap baik institusi asing maupun retail, domestik, kita transparan, kita rajin-rajin maintain communication. Bahkan makanya tadi teman saya sempat di akhir presentasi kan mengajak teman-teman untuk nanti juga bisa follow Instagram kita ya, di BNI_IR, di mana nanti ini masih awal banget, kita baru bentuk Instagramnya baru minggu ini, isinya belum banyak, tapi kedepannya kita coba tiap minggu akan angkat topik-topik yang menarik, edukasi lah mengenai BNI. Kita nggak mau over promise, tapi kita mau apa adanya aja, jadi investor tahu apa sih bagusnya BNI, apa sih homework atau PR yang masih kita perlu kerjakan, kita mau lebih transparan di sana. Diharapkan dengan adanya transparansi ini, maka investor juga lebih senang, mereka nggak kayak beli kucing dalam karung gitu kan ya, mereka tahu apa sih mereka beli ini barangnya. Kira-kira itu sih, ini kita harapkan bisa mendongkrak kepercayaan investor yang pada ujungnya translate into price to book yang lebih tinggi lagi. Oke, terima kasih Pak Yohan. Tentunya memang base interest-nya dari BNI, seperti yang tadi Pak Yohan bilang ya, customer centric dan juga stakeholder termasuk pemegang saham pastinya juga dipikirin ya Pak Yohan ya. Yaitu dengan cara capital gain-nya gimana nih dan potensi kenaikan harganya juga dipikirkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Richmond Faithful, yaitu selamat sore, terima kasih atas materi webinarnya. Cukup insightful. Berdasarkan ROE tahun 2020, sepertinya cukup menurun diakibatkan pandemi COVID-19. Bagaimana strategi BNI untuk mendukung target ROE lebih dari 16% di tahun berjalan ini? Apakah dibandingkan bank lain, BNI bisa lebih outstand? Terima kasih. Silakan Pak Yohan. Oke, mengenai ROE ya. Jadi ROE tahun lalu tadi kita tunjukkan sedikit di bawah 3%, itu super rendah. Kita harapkan dalam 3 tahun bisa di atas 16%. Apa sih komponennya, kenapa ROE kita harapkan bisa naik return on equity-nya. Untuk net interest margin sebenarnya kita nggak terlalu agresif. Kita kan tahun lalu tadi saya sebutkan hanya 4,5, tahun ini kita targetkan 4,6 sampai 4,8. 2 tahun ke depan kita asumsinya konservatif, samalah di segitu aja gitu kan ya. Meskipun tentunya kita akan coba perbaikin mobile banking sehingga lebih banyak nasabah yang menempatkan tabungan di kita sehingga biaya dana lebih murah, NIM bisa improve, tapi anggaplah kita konservatif, kita nggak hitung itu dulu, NIM kita anggap sama. Apa yang menyebabkan ROE bisa naik kencang ke 16 bahkan di atas itu? Nomor 1 adalah penurunan di biaya CKPN atau biaya kerugian penurunan nilai yang tadi kita sebut dari cost of credit. Cost of credit sedikit flashback, tahun lalu 4,1% atau 24 triliun, tahun ini sekitar 3,3 sampai 3,6 atau sekitar 20 triliun, sedikit di bawah itu. Tahun depan kita harapkan akan turunnya drastis. Nah, ini satu hal yang menarik dari manajemen tim di BNI. Kita semua kompak bahwa kita tidak mau menunda-nunda permasalahan. Kita tahu bahwa selama 2020, pandemik mengajari Indonesia kenceng, sampai GDP aja super drop. Tahun ini mulai ada recovery, tapi sebagai bank kita pikir kita harus konservatif, dampak pandemik masih terasa, oleh karena itu kita sebisa mungkin biaya CKPN atau biaya kerugian penurunan nilai itu kita book di 2 tahun ini aja. Kemarin 2020, 24T, tahun ini kira-kira hampir 20T. Cukup sampai di situ. Tahun depan, 2022, kita targetkan harus turunnya drastis. Karena asumsi kita, kalau tahun depan biaya CKPN kita masih tinggi, berarti kita nggak cermat dalam menghitung situasi kita. Bahkan kita bisa bilang kita nggak tahu diri kita sendiri, itu kan nggak benar. Jadi spirit dari manajemen tim adalah kita mau semuanya cepat beres, pandemik tahun lalu dan tahun ini, ya itulah biaya CKPN hanya 2 tahun aja. Tahun depan harusnya turun drastis. Itu penyebab utama perbaikan di return on equity. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu-dulunya rata-rata biaya kredit cost kita itu di bawah 2%. Jadi kalau tahun ini
masih kita bilang 3,3-3,6% atau translate sekitar 20 triliun, kalau kita bisa balik ke di bawah 2% aja, itu berarti bisa turun sekitar 1,5 percentage point kan. Kalau dikali kredit kita 500-600 triliun, berarti bisa turun lagi sekitar 7-9 triliun biaya provisi tadi. Turunnya tuh drastis. Sehingga laba kita bisa terus tumbuh. Satu. Kedua, efisiensi biaya operasional. Kita nggak nambah cabang, kita nggak nambah ATM, kita nggak nambah mesin EDC, itu mesin gesek gitu kan ya, kita nggak nambah pegawai, itu dampaknya besar. Kemarin selama pandemi 2020, biaya operasional kita itu tumbuhnya cuma low single digit, kayak cuma 1 atau 2% aja, di bawah inflasi gitu. Itu kita hematnya kenceng banget. Tapi pandemik ini memberikan pelajaran buat kita. Kita jadi tahu gimana cara berhemat. Kalau zaman dulu zaman enak kita ya mungkin bisa dibilang agak boros gitu. Kita kurang tahu gimana cara berhemat karena ya dapat income-nya gampang, dapat revenue. Di zaman susah kita jadi banyak belajar gimana cara berhemat dan itu kita bikin sebisa mungkin permanen. Contohnya apa? Kayak biaya meeting, biaya perjalanan dinas, itu kita kurangin banget. Even nanti udah kondisi normal pun sebisa mungkin meeting-meeting dengan kantor-kantor di luar negeri atau meeting-meeting dengan kantor di luar Jakarta, dengan kantor pusat, ya sebisa mungkin virtual aja. Paling kalau ketemu ya setahun sekali 2 kali bolehlah karena harus tetap ada interaksi langsung kan ya. Cuma kita kurangin drastis. Itu sebisa mungkin kita pertahankan. Jadinya kita targetkan, kita ada namanya itu CIR, cost to income ratio. Cost to income ratio adalah rasio antara biaya operasional dibandingkan dengan revenue atau pendapatan. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan kita selama itu di kisaran 44-45% gitu kan ya. Nah, ini kita coba turunkan, target kita dalam 3 tahun bisa mendekati 41%. Jadi turun sekitar 3 percentage point. Impact-nya itu besar. Kelihatannya hanya 3 percentage point, tapi kalau kita kali dengan revenue kita sekian triliun, itu dampaknya besar. Jadi, terutama tadi 2 komponen ya, penurunan biaya CKPN. Yang kedua tadi adalah penghematan biaya operasional karena pelajaran yang kita peroleh selama pandemi. Banyak ruang untuk penghematan. Oh, satu lagi yang saya lupa. Dengan manajemen tim BNI yang baru kira-kira setengah tahun lalu itu, ada perubahan mindset besar-besaran di cara BNI melakukan bisnis. Kita dulu menyebut yang punya kredit dengan kita disebut debitur. Debitur A, debitur B, debitur C. Itu intinya debitur adalah orang yang punya utang ke kita gitu kan ya. Kita kasih kredit ke mereka, maka itu kita sebut debitur. Sekarang kita ganti mindsetnya. Kita nggak melihat mereka sebagai debitur. Kita melihat mereka sebagai klien atau customer. Itu beda. Kalau kita melihat nasabah sebagai debitur, berarti apa? Kita cuma maunya ngasih kredit aja, ngasih kredit. Tapi kalau kita melihat nasabah itu sebagai customer atau klien yang menyeluruh, bisnis kita nggak cuma dari kredit, bisnis kita tuh dari banyak. Kita sebut fee income atau pendapatan berbasis fee atau di luar pendapatan bunga gitu. Nah itu kita coba optimalkan. Contohnya apa yang nyata? Terhadap nasabah korporasi. Dulunya kita fokusnya kasih kredit udah. Sekarang kita coba jejelin lebih baik produk, misalkan cash management, namanya BNI Direct gitu kan ya. Ada juga produk trade finance, LC, bank garanti untuk ekspor impor mereka, termasuk juga untuk produk hedging untuk falas. Nah, karena dolarnya volatile banget ya akhir-akhir ini, jadi kita juga memberi advice, nasihat ke nasabah sebaiknya atas hutang mereka, exposure US dollar mereka sebaiknya di hedging dengan kita gitu. Nah, jadi sekarang business unit di BNI, business unitnya itu RM atau relationship manager, tugasnya tidak hanya ngasih kredit, tapi kita kasih KPI atau tambahan tugas baru, tawarkan produk-produk berbasis non-bunga ini, tadi trade finance, cash management, dan segala macamnya. Bahkan menghimbau nasabah untuk menempatkan dana di kita, supaya kita bisa dapat tadi tabungan giro yang biaya dananya murah. Nah, ini menjadi sumber ketiga kenapa return on equity kita, ROE kita bisa naik drastis, yaitu pendapatan non-bunga. Pendapatan non-bunga kita selama ini rasionya hanya 26% dari total pendapatan. Pendapatan bunga dibanding total ya 26%. Kita targetkan dalam 3 tahun ke depan bisa ke 30%. Itu naik 4 percentage point, itu udah dampaknya lumayan besar. Nah, itulah fitur-fitur utama kenapa ROE kita bisa
16%. Kalau mau di atas itu sangat tergantung faktor makroekonomi. Tadi saya bilang NIM kita asumsikan tadi kan konservatif aja, flat gitu kan ya di 4,6 4,8. Kalau ternyata nanti mobile banking kita sukses, banyak dana murah masuk ke kita, tidak menutup kemungkinan NIM kita bisa lebih tinggi, lebih baik sehingga ROE bisa di atas itu. Oke, baik Pak Yohan. Terima kasih, semoga terjawab ya untuk Pak Richmond Faithful. Oke, antusiasme dari Sobat IPOT cukup besar nih Pak Yohan sepertinya. Masih ada 2 pertanyaan lagi mungkin yang bisa Boleh, kita jawab boleh. ya Pak ya? Oke, yang pertama dari Pak Gede Dedi Krisnawan, ini bagaimana peran serta BNI dalam fase perubahan energi fosil ke energi terbarukan? Nah, apakah dampak signifikan yang dapat mendukung pendapatan BNI dengan pertumbuhan penerapan energi terbarukan ini, Pak? Seperti yang kita tahu juga ya, Indonesia bikin baterai holding company juga untuk mendukung electric vehicle dan sebagainya. Apakah BNI turut andil juga, Pak Yohan? Ya, ini menarik pertanyaan dari Pak Dedi ini. Mirip seperti pertanyaan-pertanyaan dari investor institusi asing yang selama kita sering temui. Jadi kalau investor itu, terutama dari luar negeri, dari Eropa ya, mereka tuh cuma mau invest di perusahaan yang istilahnya tuh bertanggung jawab dalam berbisnis itu, nggak cuma cari profit tapi juga ada dampaknya ke lingkungan, ke sosial gitu kan ya. Nah, kita selalu ditanya juga tuh, nah ini namanya kita sebut ESG, environmental atau lingkungan, social dan governance atau corporate governance, tata kelola perusahaan. Kita akan terus memperbaiki ini. Yang tadi energi terbarukan atau renewable energy itu menjadi salah satu perhatian kita. Kita lihat dengan pemerintah udah mendorong ya salah satu BUMN untuk menjadi salah satu perusahaan baterai juga karena kedepannya akan menjadi tren global. Kita akan sangat mendukung itu. Kita akan memanfaatkan relationship kita dengan government untuk lebih tahu mengenai detail teknis dari perencanaan ini. Karena kita tahu niatnya ada inisiatif untuk ke sana dari BUMN gitu kan ya, dari calon kreditur kita, calon klien kita. Tapi tentunya kita harus pastikan bahwa proyek ini bisa jalan. Kira-kira apa sih hambatan-hambatan yang mungkin ditemui oleh proyek ini? Kita ingin tahu government, apakah pemerintah bisa istilahnya memberikan lampu hijau, mempermudah proyek ini. Kalau kita yakin dari interaksi kita dengan berbagai kementerian dan stakeholder lainnya, kalau menurut kita, wah ini kayak proyek bisa jalan bagus, dengan senang hati kita support. Satu, potensi bisnisnya besar. Kedua, ini juga didorong terus oleh investor institusi asing dari kita. Semakin kita masuk proyek ini, semakin mereka suka dengan BNI, ESG score kita, rating kita bisa naik, dan mereka bisa lebih banyak beli saham BNI. Jadi itu memang buat kita, selama demand-nya ada, selama proyeknya ada, why not? Kita pasti masuk. Secara umum, di BNI kita ada yang namanya sustainable portfolio atau green portfolio. Ini data yang kita laporkan ke OJK, jadi udah divalidasi. 25% dari portfolio BNI, jadi lebih dari kira-kira mungkin hampir 140 triliunan, itu merupakan 139,4 triliun itu merupakan green portfolio, di mana ini portfolio yang dampaknya positif terhadap lingkungan. Kita tidak sembrono, tadi kan mengenai renewable energy, bahkan di luar itu, kalau kita ngasih kredit ke perusahaan kehutanan seperti sawit, gitu, kita tuh juga pilih-pilih. Kalau perusahaan sawitnya tidak punya sertifikasi yang benar, ISPO ya, sertifikasi terkait sawit, ya kita nggak bisa kasih kredit, gitu kan ya. Karena resikonya banyak, kalau risiko kebakaran hutan segala macam lah jadi NPL ujung-ujungnya. Jadi buat kita, aspek lingkungan udah masuk ke dalam pertimbangan kita dalam memutuskan pemberian kredit. Dan sejauh ini not bad, udah 25% dari portfolio kita yang masuk klasifikasi green portfolio ini. Nah, tentunya kita ingin lebih besar dari ini, tapi tentunya ada juga hambatannya, karena di Indonesia jumlah proyek-proyek terkait renewable energy memang mungkin belum sebesar di negara-negara di Eropa gitu. Tapi kalau memang ya karena itu tadi banyak alternatif energi murah gitu kan, ngapain orang pakai hydro power plant kalau ternyata masih pakai batu bara aja, masih ada dan murah gitu kan ya. Tapi tentunya kita mendukung ke arah sini. Kalau ada proyek renewable energy yang bagus, kita lihat dari government juga support, ya tentunya kita mau masuk sih.
Oke, baik Pak Yohan. Terjawab ya Sobat Ipot untuk stance-nya BBNI sendiri terhadap renewable energy. Jadi nggak tinggal diam nih, BBNI juga ikut andil ya dalam penerapan clean energy untuk masa depan bumi kita juga ya. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak Yohan. Ada pertanyaan dari Devta Akauna Oktaviga. Ini ada pertanyaan yaitu bagaimana BBNI menjamin keamanan data nasabah nih dalam bertransaksi secara online ataupun digital, Pak Yohan. Silahkan dijawab, Pak Yohan. Oke, jadi ada unit baru yang kita bentuk di dalam BNI yang istilah gampangnya, karena namanya panjang, istilah gampang itu Cyber Security Unit gitu. Jadi Satpam Digital. Nah, jadi biasa Satpam di kantor cabang kita ada Satpam Digital Cyber Security Unit. Itu unit baru kita bentuk paling sekitar 2 tahunan inilah, 2 maksimum 3 tahun ini. Itu kita juga dalam proses pembentukan unit ini kita bekerja sama dengan bank asing untuk melihat gimana sih best practice ya, praktek-praktek mengenai cyber security di bank-bank asing seperti apa di luar negeri. Kita coba terapkan hal yang sama di BNI. Jadi tim cyber security ini yang secara rutin memantau yang kita sebut data integrity dan data security dari nasabah. Data integrity itu berarti datanya harus benar, bahkan yang bisa mengakses juga hanya orang yang punya otorisasi. Data security jangan sampai ada orang di eksternal yang bisa mengakses ke sistem kita. Kita udah bukan manual lagi, kita udah pakai sistem. Jadi kalau yang namanya hacker itu kayak ibaratnya itu kayak apa ya? Kayak kalau senapan tuh senapan mesin gitu. Jadi mereka tuh kalau masuk sekali ngirim virus atau nge-hack itu tuh bertubi-tubi, bisa tiap menit atau bahkan tiap detik gitu kan, banyak. Nah, kita tuh tim cyber security kita juga punya algoritma sendiri untuk mendeteksi ini, dan syukur sejauh ini belum ada insiden yang sifatnya fatal dari sisi cyber security. Ini menjadi perhatian khusus untuk manajemen tim karena kita lihat dari pengalaman bank-bank lain di Indonesia, ada yang mungkin sempat terjadi insiden terkait dengan hacker dan itu sangat besar dampaknya ke reputation risk. Apalagi zaman sekarang kan sosial media kencang banget ya, ada yang bermasalah sebentar langsung hebohnya cepat banget. Jadi cyber security perhatian khusus sampai dibentuk unit tersendiri, budgetnya juga kita akan terus naikkan terus. Jadi jangan khawatir, kita akan coba best effort kita. Juga kita dibantu oleh tim konsultan terkait IT, jadi bukan kita sendiri aja. Baik, oke. Jadi secara security secara cyber juga BBNI udah memagari ya dengan adanya Satpam Digital nih Sobat Ipot. Oke. Mungkin sedikit tambahan lagi. Boleh, itu Pak mungkin salah satu alasan juga kenapa bank-bank besar, kalau teman-teman perhatikan ya, dibanding startup atau bank-bank baru gitu kan ya, kita tuh sedikit lebih slow, tanda kutip agak slow dalam launching produk-produk digital, karena kita harus make sure governance-nya tuh benar. Kita harus tes berulang-ulang, kita harus dapat approval dari OJK, bahkan sebelum launching kita tes internal pegawai, lalu tes yang namanya ekosistem tuh pegawai dan teman-teman dan keluarga, sampai make sure itu semua benar, baru kita launching keluar. Jadi kita tuh agak slow, tapi make sure itu aman. Itu penting banget. Ya, melihat BBNI sebagai bank sistemik juga ya tadi ya Pak Yohan ya. Oke. Oke, kita udah sampai di penghujung acara nih Pak Yohan. Terima kasih banget untuk jawaban-jawabannya yang sangat komprehensif dan insightful tentunya untuk sobat-sobat Ipot sekalian. Diharapkan sobat Ipot sekarang jadi lebih terbuka nih dan ingin membeli saham BBNI ya tentunya ya Pak Yohan ya, untuk diinvestasikan ke dalam portofolio sobat Ipot sekalian. Nah, sesi selanjutnya Pak Yohan kita akan memilih beberapa pemenang nih. Untuk pemenangnya 5 pertanyaan terbaik yaitu jatuh kepada yang pertama ada dari Bapak Hen P. Ini dengan pertanyaan yang paling pertama tadi. Lalu untuk yang kedua ada dari Bapak Nasef Nugraha. Ya, yang ketiga ada dari Bapak Alvaro Ihsan. Oke. Lalu yang keempat ada dari Bapak Ahmad Farid. Dan yang terakhir pemenang kelima yaitu kepada Bapak Gede Dedi Krisnawan. Oke.
Oke. Nah, untuk para pemenang ini berhak mendapatkan 1 lot saham BBNI, dan untuk sobat IPOT yang menang nanti akan kami hubungi dari IPOT sendiri akan menghubungi sobat-sobat IPOT sekalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri sesi kita di Emitalk pada hari ini, sobat IPOT bisa mengisi polling yang sudah disediakan terlebih dahulu. Dan polling ini bisa diisi dan diharapkan bisa menjadi feedback untuk kami agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Silakan Sobat IPOT diisi pollingnya. Meanwhile juga saya mengingatkan untuk Sobat IPOT sekalian yang belum memiliki aplikasi IPOT yang terbaru dan terupdate, bisa mengunduhnya di App Store maupun Play Store. Dan juga bagi Sobat IPOT yang sudah mengikuti sesi Emitalk hari ini, yang udah yakin mau invest bisa dicoba-coba menggunakan aplikasi IPOT tersebut. Jadi langsung besok dieksekusi untuk pembelian sahamnya. Mungkin bisa beli saham BBNI terlebih dahulu. Oke, tidak terasa ya Sobat IPOT udah di jam 5.40 sekarang. Dan kita udah hampir 2 jam ngobrol dengan Pak Yohan juga dan timnya ya, ada Pak Andika tadi. Sekali lagi saya ucapin terima kasih untuk Pak Yohan dan tim-tim dari Investor Relation BNI udah menemani sobat-sobat IPOT sekalian hari ini. Dan juga akhir kata saya Angga Septianus sebagai moderator mengucapkan terima kasih untuk sobat IPOT sekalian yang udah stay nih selama hampir 2 jam ke depan, 2 jam ke belakang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Walk the talk with Emitalk. Thank you. Thank you. Thank you. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Belajar sendiri itu emang bagus, tapi bisa bikin ketakutan sendiri. Belajar masak sendiri kayaknya sih enak, tapi hasilnya belum tentu. Gimana? Enak bukan? Enak matamu. Giliran ketemu yang mau bantu ngajarin, malah diajarin cara patah hati. Makanya pakai iPod. iPod Fun, supermarket reksadana terbesar di Indonesia. Bisa buat belanja reksadana, saham, dan lainnya. Cukup 1 rekening dan 1 aplikasi. Mau investasi, nggak perlu takut salah pilih lagi. Semua bakal diajarin sampai jago. Gratis! Reksadananya udah dipilihin, nggak pakai repot. Enak kan investasi di iPod? Let's have fun with iPod Fun!